Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1741. Apa yang harus dilakukan tanpa undangan? Kami akan masuk begitu saja, kata Ling Han sambil menyeringai. Dengan satu lengan melingkari setiap wanita, Ling Han menerobos kerumunan dan melangkah ke depan. Di bawah sikap mereka yang mengintimidasi, mereka yang berdiri di depan mereka hanya bisa menyingkir untuk memberi jalan. Lagi pula, yang mengelilingi pintu batu hanyalah tingkat kejadian. Bukankah semua Severing Mundane Tie sudah masuk lebih awal? Tentu saja, bahkan jika itu adalah tingkat duniawi yang memutuskan, tidak banyak orang yang bisa menahan aura Ling Han sekarang. Kartu undangan. Pria yang berjaga di pintu adalah seorang pria paruh baya, dan level kultivasinya sebagai Tiering Mundane Tier sudah cukup untuk menekan semua karakter minor yang ingin membuat masalah. Seperti yang diharapkan dari klan Fu. Mereka benar-benar kaya dan mengesankan, bahkan seorang penjaga belaka begitu mewah karena mereka secara langsung menugaskan leluhur duniawi yang memisahkan sebagai penjaga belaka. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, kami baru saja keluar dari Severing Mundane Pool, dan belum menerima kartu undangan. Pria paruh baya itu memandang Ling Han, matanya dipenuhi keraguan. Baru keluar? The Severing Mundane Pool telah ditutup, dan Anda kebetulan keluar tepat sebelum ditutup? Dia tidak percaya. Dia berpikir bahwa Ling Han seharusnya sudah lama menerobos ke tingkat duniawi yang putus, dan datang ke sini untuk menipu mereka. Karena Fu Clan hanya menginginkan keajaiban, itu wajar bahwa mereka hanya akan menyambut tingkatan raja yang telah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan di kolam renang dunia yang memisahkan. Jika tidak, jika mereka hanyalah Severing Mundane Tie biasa, lalu apa gunanya merekrut mereka, membuang sumber daya mereka? Tidak semua orang yang masuk hari ini mungkin bisa naik ke kapal Fu Clan. Hanya keajaiban yang mungkin bisa mencapai pemutusan tanpa celah yang akan menjadi target klan Fu. Hoho, tanpa kartu undangan, sebaiknya kau kembali, pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, tapi tidak menolak Ling Han dengan kata-kata kasar. Ini adalah sikap klan bangsawan. Jika tidak, para pelayan yang berasal dari klan yang lebih kecil malah akan menjadi lebih sombong. Ling Han juga tidak marah, dan dengan tersenyum berkata, tolong bantu kami memberitahu Nona Fu Xiaoyun. Dia bahkan memiliki desain pada peri indah dari klan Fu kita. Pria paruh baya itu menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Fu Xiaoyun terlalu luar biasa. Maju ke Severing Mundane Tier hanyalah permulaan. Di masa depan, prestasinya pasti akan berada di level tingkat istana abadi, dan satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia bisa menjadi jagoan di antara tingkat istana abadi. Apakah dia orang yang bisa Anda pikirkan, benar-benar katak yang tidak tahu malu? Tuan, jika Anda terus menjadi hama, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan, balas pria paruh baya dengan dingin. Pernahkah kamu mendengar itu? Enyahlah. Suara bangga terdengar dari belakang mereka. Semua orang berbalik dan melihat ke atas. Itu adalah seorang pria muda, dan ekspresinya benar-benar arogansi yang tak tertahankan. Namanya adalah Ning Hao, dan dia adalah seorang pemula yang baru saja maju ke tingkat duniawi yang memisahkan kali ini. Pada awalnya, dia hanya bisa menjadi Tiering Mundane Tier biasa, tetapi karena efek takdir, dia mendapatkan sedikit keberuntungan. Pemogokan yang dia lakukan sangat teliti, dan dia telah mencapai pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Ini secara alami menyebabkan dia menjadi sangat sombong. Apa Chang Sun Liang dan Xiao Seng, bukankah mereka semua sama seperti dia? Mereka semua telah mencapai pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Dengan demikian, kepercayaan dirinya segera melesat setinggi langit, merasa bahwa dia adalah keajaiban terkuat di generasi sekarang. Dia bisa tahu bahwa Ling Han dan Permaisuri adalah tingkat duniawi yang memisahkan. Tapi lalu apa? Mereka pasti telah mencapai Severing Mundane Tier di beberapa sudut yang tidak diketahui.
Jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya, yang telah mencapai pesangon tanpa celah? Ada juga seorang wanita di sampingnya. Dia sangat cantik, tapi juga arogan. Lengan rampingnya melingkari lengan Ning Hao. Dagunya terangkat sangat tinggi sehingga lubang hidungnya hampir menghadap ke atas. Ling Han menoleh, mengerutkan kening, dan berkata, "Apakah kamu tahu bagaimana berbicara dengan benar? Jika tidak, maka tutup saja mulut sialanmu ini." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengira bahwa Ling Han sangat agresif. Meskipun Ning Hao sangat sombong, Ling Han juga tidak akan terlihat sopan, langsung menghina ke arahnya. Tapi itu benar, bagaimana bisa orang yang disuruhnya tanpa alasan merasa puas? Kamu mendekati kematian. Mata Ning Hao menjadi dingin. Tetapi ketika matanya menyapu permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan seringai dingin, dan berkata, "Kedua wanita cantik ini, apakah kamu ingin menghadiri perjamuan klan Fu? Itu sederhana, selama kalian berdua mencampakkan pria itu, aku akan membawa kalian berdua masuk." Saudara Hao, lalu bagaimana dengan saya? Wanita di sampingnya segera melompat. Sesuai aturan, setiap tamu hanya boleh membawa satu orang pendamping. Ning Hao mencibir, dan menarik lengannya dari genggamannya. Dia dengan dingin menjawab, "Kamu bisa enyah sekarang, wanita seperti ini hanya cukup baik untuk bermain-main. Mungkinkah dia berharap menjadi burung Phoenix dengan memanfaatkan hubungannya dengan dia?" Wanita itu hanya terlihat putus asa untuk beberapa saat sebelum langsung berteriak, "Ning Hao, beraninya kamu? Anda benar-benar tidak berperasaan setelah Anda mengikuti saya. Anda pasti akan mendapatkan makanan penutup Anda saja." Ekspresi Ning Hao menjadi gelap, dan menunjukkan niat membunuh. Wanita ini sebenarnya berani mengumumkan hal-hal di antara mereka di depan umum, dan benar-benar berani membicarakannya dengan cara yang kasar. Enyah, permaisuri sangat marah. Sua, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Ning Hao. Boom, telapak tangan yang mirip dengan giok putih tersapu, kekuatan asalnya mengambil bentuk tangan kecil halus yang menamparkan ke arah wajah Ning Hao. Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Kontrol permaisuri atas kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat bagus. Meskipun elit akan membentuk tangan raksasa dengan kecenderungan sekecil apapun, ini karena kekuatan mereka terlalu kuat, dan setelah kekuatan asal mereka terbentuk, secara alami akan menjadi lebih besar dan sangat sederhana. Tetapi untuk mengontrol ukuran tangan yang telah dibentuk dari kekuatan asal menjadi ukuran yang sangat kecil akan membutuhkan genggaman dan kendali atas kekuatannya sendiri untuk mencapai level yang sangat tinggi. Setelah maju ke Severing Mundanetier, permaisuri akhirnya berhasil. Ketukan ringan sebenarnya adalah pukulan yang keras. Ning Hao mendengus. "Aku hanya memberimu kesempatan karena kamu memiliki sosok yang cukup bagus. Namun kamu telah melupakan dirimu sendiri dalam kesombonganmu." Dia juga mengirimkan serangan telapak tangan yang berubah menjadi ukuran setidaknya sebuah rumah, menyambut pukulan yang datang dari permaisuri. Lihat saja, inilah kekuatan sebenarnya, kekuatan besar yang hanya bisa dimiliki oleh pemutusan tanpa celah. Boom, serangan telapak tangannya ini menyebabkan guntur. Leluhur duniawi putus secara alami kuat. Peraturan mereka bersinar, dan memiliki aura tertinggi yang hanya bisa disembah oleh manusia. Permaisuri melakukan serangan telapak tangan. Telapak tangannya yang kecil dan seperti giok tenggelam ke tangan raksasa itu, seperti sebutir beras yang dilemparkan ke dalam air, benar-benar dapat diabaikan dan tanpa efek sedikit pun. Namun itu hanya sesaat. Tangan besar di luar tiba-tiba runtuh, dan peraturan juga bubar sepenuhnya pada saat pertama. Tangan kecil yang bagus itu muncul sekali lagi, menekan Ning Hao, sama sekali tidak terpengaruh. Seketika, wajah Ning Hao menjadi pucat. Telapak tangan mereka bentrok, tetapi kekuatan serangan telapak tangannya benar-benar hancur, namun kekuatan lawannya tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Keadilan apa dalam hal itu? Seberapa lebar jarak kekuatan yang harus ada di antara mereka untuk mengarah ke situasi seperti itu? Peng, dia belum menyelesaikan pikirannya ketika dia sudah dikirim terbang oleh serangan telapak tangan, langsung pingsan. Petui, wanita sebelumnya berjalan dan meludahinya. Baru kemudian dia melangkah pergi. Ling Han bahkan tidak repot-repot melihat permaisuri mampu menjadi raja tingkat bahkan dalam pemutusan kedua.
Jadi apa yang mengejutkan tentang dia berhasil membuang sampah seperti itu? Dia mengarahkan senyum ke pria paruh baya itu, dan berkata, "Bantu saja aku di sini." Pria paruh baya itu sudah tercengang. Dia juga seorang pesangon pertama, dan secara alami tahu bahwa Ning Hao tidak kuat secara artifisial, dan kekuatannya sangat kuat. Namun meski begitu, dia masih diserang secara langsung seperti orang idiot dengan satu serangan telapak tangan. Dia buru-buru mengubah sikapnya, dan berkata, "Tiga tamu, silakan lewat sini." Mereka seharusnya tidak berbohong, dan memang telah keluar dari kolam renang dunia yang putus. Jika tidak, jika mereka tidak maju ke Severing Mundanetier di sana, bagaimana mungkin kekuatan mereka bisa sekuat ini? Ling Han mengangguk padanya, dan mereka bertiga berjalan melewati pintu batu bersama. Sontak, pemandangan di depan mata mereka langsung berubah. Mereka telah memasuki ruang kolosal yang berisi pegunungan dan badan air, seperti dunia kecil. Hanya dengan beberapa tampilan, Ling Han yakin ini pasti alat dewa tata ruang yang telah disempurnakan secara langsung berdasarkan dunia kecil. Sangat kaya, tiga tamu, silakan lewat sini. Seseorang menunggu mereka dengan hormat di dalam, dan melihat Ling Han dan kelompoknya muncul, segera mengulurkan tangannya untuk menunjukkan jalan masuk. Ling Han dan kelompoknya mengikuti di belakangnya. Segera, orang lain menggantikan pria itu, terus menerima tamu yang masuk. Ini benar-benar dunia yang kecil. Kekuatan regulasi terlalu lemah, dan meskipun orang-orang yang membimbing mereka hanya berada di tingkat kejadian, mereka dapat melakukan perjalanan beberapa juta mil dalam satu langkah. Hanya dalam 2 atau 3 langkah, mereka sudah dibawa ke depan sebuah istana yang mempesona. Tiga tamu, perjamuan akan diadakan di istana, jadi silakan lanjutkan sendiri. Orang itu berbalik. Dia masih harus melanjutkan pekerjaannya untuk membimbing tamu baru. Ling Han baru saja akan berjalan ke depan ketika dia tiba-tiba mengendus, dan berbalik menuju deretan halaman di sisi istana sebagai gantinya. Chapter 1742. Membantu ramuan pil. Yang menarik perhatian Ling Han adalah aroma herbal. Sebagai kaisar alkimia, dia mungkin tidak dianggap sebagai elit alkimia saat ini, tetapi jelas berada pada tingkat keajaiban. Dia bisa mendeteksi bau sekecil apapun dan bisa melacaknya. Ini adalah pil surgawi. Awalnya, dia hanya datang ke sini untuk makan dan minum. Ling Han sendiri tidak terlalu tertarik, tetapi sebenarnya ada seseorang yang meramu pil di tempat ini, dan ini menambah rasa penasarannya, dan dia ingin bertemu dengan orang yang sedang meracik pil. Sekarang dia telah maju ke tingkat mundane yang putus. Dia memenuhi syarat untuk memperbaiki pil surgawi. Permaisuri bangga, dan berpikir bahwa semua makhluk di dunia ini harus menjadi rakyatnya sendiri dan Ling Han bahkan jika mereka tidak menawarkan kesetiaan mereka sekarang, mereka akan melakukannya di masa depan. Jadi, dia secara alami sama sekali tidak peduli bahwa Ling Han akan menerobos sembarangan seperti ini. Di matanya, ini hanya bisa diharapkan. Namun, Heavenly Phoenix Divine Maiden sedikit cemas. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan Fu, dan siapa yang tahu berapa banyak elit yang tersembunyi di dunia kecil ini. Ling Han membuka semua pintu yang dia temui dan masuki. Halaman ini sangat sepi, begitu damai bahkan tidak ada tim yang berpatroli. Tapi benar, ini adalah alat dewa spasial di tempat pertama. Biasanya, tidak ada yang akan masuk sama sekali, jadi apa perlunya sengaja menugaskan penjaga, dan saat ini, semua orang menuju ke istana itu. Siapa yang akan tertarik dengan halaman yang benar-benar biasa-biasa saja ini? Akhirnya, Ling Han tiba di sebuah ruangan yang sangat besar. Itu sangat luas, dan ada kuali tepat di tengahnya. Kuali itu tingginya 30 meter, dan sama sekali tidak terlihat seperti kuali, melainkan menara. Di bawah kuali, nyala api berkobar. Seorang tetua saat ini terus berputar-putar di sekitar kuali. Untuk setiap lingkaran yang dia buat, dia akan melakukan serangan telapak tangan. Peraturan kebakaran melonjak, dan kuali juga akan bereaksi, banyak pola muncul. Tetua ini mengabaikan Ling Han dan kelompoknya sepenuhnya. Sosoknya berputar-putar dengan cepat seperti hantu. Ling Han mengerutkan kening,
dan berseru, "Oh tidak, itu akan hancur." Ketika kata-katanya jatuh, langkah sesepuh juga melambat, dan ada butiran keringat mengalir di dahinya. Seluruh kuali juga sedikit bergetar seolah hendak meledak. "Cepat dan bantu aku," Penatua segera memanggil. Bagaimana dia bisa membantu, meskipun Ling Han adalah ahli alkimia? Dia belum pernah membuat pil surgawi sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa tahu bagaimana pil surgawi harus dibuat? Namun, bisa mengklaim nama kaisar alkimia, Ling Han secara alami bukanlah palsu. Tidak apa-apa bahkan jika dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pil surgawi. Dia hanya harus memahami gerakan sesepuh itu. Pada akhirnya, penyempurnaan pil berarti genggaman dan kendali yang dimiliki seseorang atas api. Tentu saja, farmakologi juga sangat penting, tetapi saat ini tidak ada hubungannya dengan Ling Han. Perubahan api kuali akan menentukan apakah pil akan meledak atau sebaliknya. Saat ini, itu adalah masalah kemungkinan kuali meledak, dan dengan demikian ini adalah sesuatu yang bisa ditangani Ling Han. Setelah hanya melihat beberapa kali, dia segera bergerak. Pa. Dia terus menyerang kuali tanpa henti. 9 surga api melonjak. Inilah yang menjadi sumber kepercayaan dirinya untuk berani bergerak. Pada awalnya, gerakannya sedikit ragu-ragu, tetapi dia segera menjadi mahir. Setiap gerakan menunjukkan pengetahuannya tentang dasar-dasar. Ini adalah kemampuan pemahaman kaisar alkimia. Tentu saja, dia saat ini hanya bisa mengikuti gerakan sesepuh. Jika tetua tidak memimpin jalan di depannya, dia pasti tidak akan bisa menindaklanjutinya. Tetua itu sangat sibuk. Tidak hanya dia harus mengatur suhu nyala api, dia harus menyatukan ciri-ciri obat dari bahan-bahannya pada saat yang sama. Jika dia sendirian, dia benar-benar akan sedikit tegang. Namun, dengan bantuan Ling Han sekarang dalam mengendalikan suhu api, dia akan dapat membagi sebagian konsentrasinya untuk menenangkan ramuan obat yang akan berubah menjadi ganas. Keduanya, tua dan muda, fokus, dan permaisuri surgawi Phoenix menunggu di sela-sela dengan tenang. Mereka hanya perlu melihat ekspresi Ling Han yang benar-benar terkonsentrasi, dan mereka tidak akan memiliki sedikit pun perasaan tidak sabar. Dan dalam proses ini, waktu setengah hari telah berlalu. Pa. Tetua itu memukul 72 kali berturut-turut dan getaran menderu segera dipancarkan dari kuali. Api kuali itu padam dalam sekejap. Hahaha, tetua itu tertawa keras. Janggutnya bergetar. 1,3 miliar tahun, 1,3 miliar tahun, dan saya akhirnya berhasil menyempurnakan pil angin dan api 9 awan. Kakek tua situ, aku akhirnya melampauimu kali ini. Mari kita lihat apa lagi yang harus Anda katakan. Hanya dengan patuh menundukkan kepalamu dalam penyerahan di depanku, dia tertawa sebentar, lalu berbalik ke arah Ling Han. Ekspresinya tanpa sadar menjadi aneh. "Kamu siapa?" Ling Han merasa geli, dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu siapa saya, dan kamu berani meminta bantuan saya." Tetua itu tiba-tiba ternganga, dan tampak sangat heran. "Saya pikir Anda adalah penolong yang dikirim gadis itu. Mungkinkah kamu tidak?" "Gadis apa?" Ling Han menggelengkan kepalanya. "Saya tidak." Penatua itu menggaruk kepalanya, tapi kemudian tertawa. "Ini adalah kesalahpahaman yang menguntungkan. Aku akhirnya membuat pil angin dan api 9 awan, bocah. Anda tidak tahu betapa sulitnya membuat pil ini. Biar ku jelaskan padamu. Dilema ini telah mengganggunya selama 1,3 miliar tahun, dan sekarang setelah hal itu akhirnya diselesaikan dengan sukses, sang tetua secara alami sangat gembira. Menarik tangan Ling Han, dan tidak peduli apakah dia tertarik atau tidak, dia mulai mengoceh terus dan terus. Ternyata, ini adalah resep pil kuno. Karena terlalu tua, itu tidak lengkap. Ketika dia sudah mendapatkannya, dia mencoba berbagai metode untuk memulihkannya. 500,000,000 tahun yang lalu, dia telah memastikan resep pil saat ini, tetapi tidak berhasil membuatnya sebelumnya. Apapun yang dia coba. Namanya Xiang Yan, dan ada orang lain yang sedang memulihkan resep pil ini di sampingnya si Tutang. Keduanya pada awalnya adalah teman baik, tetapi karena mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai pemulihan resep pil kuno ini, mereka bertengkar, dan dendam mulai tumbuh di antara mereka. Mereka masing-masing berpisah, keduanya berharap mereka bisa berhasil.
kemudian pamer di depan orang lain, dan menikmati kesenangan melihat orang lain mengalah dan mengakui bahwa mereka salah di depan mereka. Harus diakui bahwa ini sangat kekanak-kanakan. Tetapi jika mereka bukan orang aneh, bagaimana mungkin mereka menghabiskan beberapa ratus juta hingga beberapa miliar tahun waktu untuk alkimia? Xiang Yan sangat bersemangat. Dia benar-benar menjelaskan setiap detail resep pil yang dipulihkan kepada Ling Han. Pil alkimia semacam ini digunakan untuk menyembuhkan luka, dan sangat efektif bahkan untuk elit tier Istana Abadi. Jadi, sekarang resep pil ini telah berhasil dipulihkan, signifikansinya sangat penting. Dia bahkan akan tertulis dalam sejarah, dan menjadi dewa bagi alkemis yang tak terhitung banyaknya di generasi mendatang. Dan dengan cara ini, Ling Han mempelajari resep pil baru sepenuhnya, dan ini juga resep pil tingkat surgawi pertamanya, yang sangat berharga. Melihat Xiang Yan masih mengoceh tanpa henti di sana, sepertinya dia benar-benar mampu membual selama sisa hidupnya. Ling Han buru-buru menghentikannya, dan menyeret kedua wanita itu bersamanya, pergi seperti dia melarikan diri dari sesuatu. Meskipun Xiang Yan mengejarnya beberapa langkah, dia segera berlari kembali dengan gembira. Saat ini, kuali ini adalah hartanya dan dia takut jika dia pergi, pil alkimia akan dicuri. Ling Han dan kelompoknya keluar dari halaman, dan berbalik menuju istana itu. Saat ini, jamuan makan sudah dimulai, dan suara musik bisa terdengar. Yang aneh adalah bahwa perjamuan sebenarnya tidak diadakan di dalam istana. Pada kenyataannya, ini tidak dapat dianggap sebagai perjamuan dalam arti kata tradisional, karena tidak ada banyak meja tempat orang berkumpul. Sebagai gantinya, setidaknya 100 meja disatukan untuk membentuk antrean panjang, dan berbagai hidangan diletakkan di atasnya. Para tamu memegang piring, dan mereka akan mengambil makanan apapun yang mereka sukai. Ada piring-piring di sisi setiap meja, dan sesekali orang akan melihat petugas mengisi kembali piring-piring yang telah dikosongkan itu. Ini cukup menarik. Setiap orang memegang piring. Beberapa akan makan sambil berjalan, dan beberapa akan berkumpul dalam kelompok kecil, bercakap-cakap sambil makan. Di samping, ada musisi yang sedang memainkan berbagai alat musik, dan ada juga perempuan cantik yang menari dengan anggun. Ling Han berkata, "Kalian cari tempat untuk menunggu, aku akan mengambilkan kita makanan." Chapter 1743. Membawa seluruh pot. Permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden keduanya mengangguk. Ling Han, sementara itu, melangkah ke depan, dan tiba di sisi meja garis panjang itu. Dia mengeluarkan piring, dan mulai mengisinya dengan makanan tanpa reservasi. Orang lain akan makan sedikit dan mengambil sedikit, tetapi dengan rakus seperti dia, ini jelas tidak mungkin. Dia mengisi piring sepenuhnya dengan makanan, lalu mengaturnya menjadi tumpukan tinggi. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat memastikan bahwa makanan akan menumpuk seperti bukit kecil tanpa sedikit pun jatuh. Di samping, beberapa orang mengawasinya dengan jijik. "Sudah berapa lama Anda pergi tanpa makanan? Apakah Anda harus makan begitu banyak makanan seperti ini?" Ling Han tentu saja tidak akan peduli dengan mereka. Dalam lingkaran pembudidaya, prestise tidak diberikan kepada Anda oleh orang lain, melainkan diperoleh melalui pertarungan dengan tinju Anda sendiri. Siapapun yang tidak yakin, dia hanya harus mengalahkan mereka hingga menyerah. Saudara Liu, lihat. Dari sudut mana udik desa ini muncul? Dia bertindak seolah-olah orang lain akan merebut makanan darinya. Seorang wanita sedang mengawasinya dengan dingin, ekspresinya dipenuhi dengan ejekan. Dia mengenakan gaun merah, dan cukup cantik, pasti memenuhi syarat untuk dianggap sebagai wanita cantik. Temannya adalah seorang pria bertubuh lebar. Dia juga saat ini sedang menonton Ling Han dengan jijik, dan dia berkata, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri acara seperti itu. Dia pasti belum pernah melihat makanan bermutu tinggi seperti itu sebelumnya, dan dengan demikian mengungkapkan sifat aslinya. Betapa buruknya sopan santun, kata wanita itu dengan jijik. Dia hanya seorang Genesis tier,
Tetapi karena dia telah bermitra dengan Severing Mundanetier yang baru maju, dia benar-benar berani memperlakukan Severing Mundanetier yang asli seperti Ling Han dengan cara yang meremehkan. Ling Han mengabaikannya. Hidangan yang ditawarkan pada perjamuan ini benar-benar merupakan makanan bermutu tinggi. Ada sejumlah besar daging binatang iblis tingkat tier Genesis, serta beberapa buah Saint level 19 dan 20. Setiap item akan bernilai beberapa Starstone di luar, yang masih relatif mahal. Matanya tajam, dan dia memilih semua barang bagus, menyebabkan pasangan yang ada di belakangnya ini hampir mati karena marah karena selama mereka mengambil makanan setelah Ling Han memilihnya, semua barang bagus di piring akan sepenuhnya hilang. Awalnya, mereka masih sangat pendiam dan mengikuti di belakang Ling Han, tapi setelah setengah lingkaran kecil, wajah mereka benar-benar gelap. Itu karena isi piring Ling Han sudah setinggi 21-24 meter. Dia telah mengambil semua makanan dan buah bermutu tinggi, dan yang tertinggal semuanya barang bermutu rendah. Pasangan itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa memotong di depan Ling Han. Jika tidak, mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Ling Han tidak bisa menahan tawa diam-diam. Dia telah melakukannya dengan sengaja. Dia baru saja berencana untuk kembali ke kedua wanita itu, tetapi melihat seorang petugas berjalan mendekat, membawa piring kecil, dan ketika dia lewat, dia bisa melihat banyak orang sedang menatapnya. Mereka semua berdiri dan mengikutinya. Mungkinkah beberapa barang bermutu tinggi telah disajikan lagi? Ling Han melihat bahwa dia sedang menuju ke arahnya, dan dengan demikian memilih untuk berhenti dan menunggunya. Dia melihat bahwa petugas telah meletakkan panci tanah liat yang belum dibuka, tetapi aliran uap jelas terlihat naik dari celah antara panci dan tutupnya, berubah menjadi beberapa pola dao besar. TSK, barang bagus, petugas mengumumkan, awan surgawi Ibu Ginseng direbus dengan ayam darah Phoenix. Selamat menikmati, para tamu yang terhormat. Ini adalah obat surgawi yang cocok dengan binatang abadi, tentu saja. Awan langit Ibu Ginseng hanyalah obat surgawi bintang 1 yang berada di tingkat paling rendah. Tetapi untuk pesangon pertama dan pesangon kedua, itu bergizi tak terlukiskan. Dan Phoenix Blood Chicken seharusnya juga hanya di Severing Mundanetier, tapi dimasak bersama dengan obat celestial, efek keduanya bisa diperkuat sampai batas tertentu. Tidak heran jika hidangan ini menarik perhatian semua orang saat dikeluarkan. Kemungkinan besar, telah diumumkan bahwa hidangan ini akan ada di sana, dan mereka semua telah menunggu. Dalam sekejap ini, garis panjang terbentuk di belakang Ling Han. Berapa banyak daging ayam dan ginseng yang ada di dalam pot kecil ini? Jika mereka tidak berbaris lebih awal, mereka tidak akan bisa minum sedikit pun sup. Pasangan yang sebelumnya mengejek Ling Han juga sangat dekat, dan berbaris di belakang Ling Han, hanya menunggu dia pergi sehingga mereka bisa berpesta sepuasnya. Ling Han tentu saja tidak akan dilindungi. Dia mengulurkan tangannya, dan langsung mengambil pot tanah liat ini. Lalu, dia pergi begitu saja. Pergi, berhenti di sana. Pasangan itu memamerkan taring mereka padanya. Anda benar-benar tidak sedikit pun dilindungi undang-undang. Itu adalah seluruh panci sup yang berisi obat surgawi dan daging binatang abadi, dan kamu benar-benar membawa seluruh panci. Apa itu? Ling Han berbalik, wajahnya menunjukkan senyum ramah. Jika anjing hitam besar itu ada di sini, matanya pasti akan berbalik, dan ia akan berkata, Han kecil, kamu akan membuat kerusakan lagi. Letakkan panci, mereka berseru dengan kasar. Meskipun mereka juga tidak ingin membuat masalah dalam perjamuan kelas atas, Ling Han benar-benar terlalu hambar. Adakah orang yang akan melakukan hal yang sama seperti Anda, membuat orang lain kedinginan dan lapar? Dalam perjamuan besar ini, semua makanan lain yang ditambahkan bersama tidak akan cocok dengan 1/10 dari nilai sup tunggal ini. Mereka telah menunggu siapa yang tahu berapa lama. Apakah menurut Anda mereka telah berputar-putar di sekitar meja selama ini karena mereka dapat mengisi ulang piring mereka dengan mudah setelah mereka selesai makan? Salah. Mereka semua telah menunggu hidangan ini disajikan. Mereka terlalu malu untuk menjadi terlalu mencolok, dan takut orang lain akan menertawakan mereka. Tapi sekarang, Ling Han benar-benar membawa seluruh panci sup surgawi,
jadi mereka secara alami tidak menginginkan harga diri mereka lagi. Mengapa? Ekspresi Ling Han benar-benar polos. Kamu tidak bisa membawa seluruh panci sup sendirian, teriak pasangan itu, dan mereka yang berbaris di belakang mereka juga mengangguk dengan cepat. Anda tidak bisa melakukan itu. Bukankah itu hanya sepanci sup? Mungkinkah Anda semua belum pernah minum sup sebelumnya? Mengapa kalian semua begitu panik seperti ini? Ling Han bertanya, berpura-pura terkejut. Hanya sepanci sup, apakah ini sup biasa? Itu terbuat dari obat surgawi yang dimasak dengan daging binatang abadi dan sangat berharga. Mereka yang berasal dari pasukan bintang 1 tidak akan memiliki kesempatan untuk mencicipi makanan bermutu tinggi sama sekali, dan bahkan keajaiban dari kekuatan bintang 2 seperti Chang Sun Liang, Xiao Zheng, dan yang lainnya hanya akan memiliki kesempatan untuk minum seteguk ketika mereka menghadiri acara-acara besar seperti perayaan ulang tahun tetua agung mereka. Mereka secara alami panik. Letakkan panci, wanita berbaju merah itu memekik, ekspresinya berubah total. Dia ingin minum beberapa suapan sup yang terbuat dari obat surgawi dan daging dari binatang abadi. Itu akan memungkinkan dia untuk mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke dalam tier mundane yang memisahkan. Bagi para kultivator, ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak, dan juga merupakan tujuan hidup terbesar mereka. Ling Han menyeringai, dan berkata, tentu, jika kalian bisa menerimanya, silakan saja. Dia memang meletakkan pot itu, tapi tidak pergi begitu saja. Pasangan itu segera berjalan, dan mengulurkan tangan untuk mengangkat tutup panci. Tapi tangan mereka baru saja menyentuh tutupnya, dan mereka berteriak kesakitan. Mereka buru-buru melepaskannya, dan mundur beberapa langkah. Ketika mereka melihat tangan mereka yang terangkat, tangan yang mereka ulurkan sudah bengkak seperti penggerek babi, permukaan kulitnya telah memerah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang berada di belakang tidak yakin dengan situasinya, dan semua merasa penasaran. Beberapa sudah menjadi berhati-hati, tidak berani bertindak gegabah. Yang lainnya, melihat pasangan itu menyingkir, semua bergegas ke depan. Akan lebih bagus jika mereka membuatnya di sana lebih cepat, dan mendapatkan beberapa suapan sup ekstra. Namun, siapapun yang menyentuh tutup panci akan menjadi lebih buruk. Beberapa telah belajar dari pelajaran mereka, dan menggunakan sesuatu yang lain untuk menggenggam tutup panci, tapi masih melepuh parah. Tidak ada satu orang pun yang berhasil membuka tutup panci, apalagi minum sup. Setelah sekitar selusin orang, semua orang memandang Ling Han dengan mata takjub dan tidak yakin. Mereka semua bisa menebak bahwa ini adalah perbuatan Ling Han, tapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apa yang sebenarnya telah dilakukannya. Mereka semua mendapatkan rasa hormat yang sehat, dan beberapa sudah menduga bahwa kekuatan Ling Han mungkin sangat menakutkan, jadi mereka tidak berani mencoba lagi, dan berbalik dan pergi. Ling Han terkekeh, dan mengambil panci itu lagi. Dia menarik 9 surga api, dan mulai mencari permaisuri dan perawan surgawi Phoenix. Saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dia melihat permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Namun, mereka saat ini dikelilingi oleh lebih dari selusin laki-laki, dan melihat ekspresi dari laki-laki itu, mereka semua pasti sedang merayu dua perempuan saat ini. Ini tidak biasa. Permaisuri bahkan tidak perlu menunjukkan wajah aslinya, hanya sosok sempurna dan sikap menawan itu yang cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya, dan sekarang dia telah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Siapa yang tidak ingin memiliki pasangan seperti itu, saudaraku? Bagaimana kamu akan merayu wanita seperti ini? Ketika Ling Han mendekat, seorang pria segera menariknya, menunjuk ke makanan yang menumpuk seperti bukit kecil di tangannya. Chapter 1744. Wanita harus dirayu seperti ini. Ling Han menoleh untuk melihat seorang pria muda mengenakan pakaian ketat hitam. Dia tersenyum, dan bertanya, "Oh, lalu bagaimana seharusnya wanita dirayu?" Singkatnya, Anda pasti tidak bisa melakukannya seperti ini. Wanita cantik mana yang suka rakus? Pria muda berbaju hitam itu mencemooh. Ling Han merasa nakal, dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil Anda, teman?" Kota jauh yang indah, Kuying,
jawab pemuda berbaju hitam. Ling Han mengangguk dan berkata, Kuzi, mari kita bertaruh, oke? Kuzi, seluruh wajah Ku Ying gelap. Keahlian Anda dalam menciptakan nama panggilan benar-benar terlalu buruk. Lebih jauh lagi, karena sangat miskin, bagaimana Anda bisa mengatakannya begitu saja? Seketika, dia tidak senang dan membalas, taruhan apa? Aku akan menggunakan makanan ini untuk merayu kedua wanita itu, dan kamu harus memanggilku kakak di masa depan, kata Ling Han, menyeringai. Ku Ying mendengus dan menjawab, baik, tapi jika kamu tidak bisa, kalau begitu aku tidak akan memanggilmu Kuzi, aku akan memanggilmu Kutu sebagai gantinya, gurau Ling Han. Persetan denganmu. Ku Ying juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya dalam beberapa saat, amarahnya dibubuhi ucapan Ling Han. Dia menjawab dengan muram, jika kamu tidak bisa, maka kamu harus memanggilku Lordku di masa depan. Beberapa orang di sekitar mendengar taruhan mereka, dan tanpa sadar menjadi bersemangat juga. Mereka semua berseru, hitung saya juga. Anak muda memang suka bermain-main. Selain itu, taruhan ini jelas merupakan kemenangan yang pasti. Kedua wanita ini, terutama wanita berkerudung itu, memiliki sosok yang sempurna, dan sikapnya begitu luhur sehingga orang lain tidak berani mendekat. Bagaimana mungkin mereka bisa jadi rakus? Bahkan jika ya, semua orang bisa mengambil makanan di sini. Jika Anda berhasil mengadili mereka dengan cara yang begitu sederhana, keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Sayang sekali, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ling Han benar-benar datang bersama dengan kedua wanita itu. Jika mereka telah menyaksikan adegan ini, maka sudah pasti tidak ada yang berani bertaruh seperti itu. Hei, mari kita perjelas dulu, kita sedang membicarakan kedua wanita itu, seseorang segera menambahkan. Karena salah satu dari dua wanita itu adalah Genesis Tier, maka Severing Mundane Tier hanya perlu melengkungkan satu jari, dan kemungkinan bahwa dia akan melemparkan dirinya ke pelukannya terlalu tinggi. Tidak ada kekurangan wanita materialistis yang ingin membentuk koneksi di atas stasiun mereka di dunia ini. Benar, entah itu wanita berkerudung itu, atau pacaran dengan mereka berdua, yang lain menyemangati dia. Ling Han sengaja mengerutkan keningnya, dan berkata, bisakah tingkat kesulitannya tidak setinggi itu? Saya masih pemula. Itu harus semua orang bersemangat sekarang. Perjamuan ini hanya tentang makan dan minum, dan rasanya sangat membosankan. Baiklah kalau begitu, Ling Han mengangguk dengan enggan. Dia menyingkirkan para pria yang masih melakukan upaya sia-sia di depannya, dan bertanya, dua wanita cantik, apakah Anda ingin memiliki daging binatang abadi? Tentu, jawab kedua wanita itu. Semuanya tersenyum. Sial, apa yang terjadi di sini? Apakah kedua wanita cantik ini sama-sama rakus? Mengapa ekspresi mereka segera berubah setelah mendengar makanan? Tadi, mereka tetap bersikap dingin dan menyendiri terhadap siapapun yang ingin memulai percakapan dengan mereka. Jika mereka bukan rakus, mengapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis dan begitu cepat? Kalau mau makan, ada syaratnya, kata Ling Han pelan. Kondisi apa? Kedua wanita itu secara alami bekerja sama. Kamu harus memberiku ciuman. Baiklah, kedua wanita itu mendekat, masing-masing memberikan ciuman di kedua sisi pipi Ling Han. Mereka yang menonton dari samping semua tercengang. Ternyata, pacaran dengan wanita sebenarnya sangat mudah. Ling Han membuka pot tanah liat. Ini adalah sup surgawi, dan itu akan sangat membantu untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka saat ini. Dia mengeluarkan mangkuk dan mengisinya untuk setiap wanita. Heavenly Phoenix Divine Maiden hanya bisa meminum supnya. Dia belum maju ke Severing Mundane Tier, jadi jika dia langsung mengonsumsi daging dan obat surgawi, kemungkinan dia meledak karena kelebihan gizi lebih tinggi. Permaisuri juga membutuhkan nutrisi. Sebelumnya, ketika dia telah maju ke tingkat duniawi yang putus, dia telah menghabiskan beberapa doppelganger. Meskipun dia bisa memperbaikinya, itu sangat melelahkan baginya, dan panci sup ini benar-benar membantu tepat waktu. Pada awalnya, Ling Han tidak akan pergi sejauh ini, tetapi istrinya adalah yang paling penting baginya, jadi dia tentu saja tidak bisa dilindungi. Ling Han berbalik dan mengarahkan senyum pada yang lain, menyatakan, panggil aku kakak.
kakak laki-laki, yang lainnya semua yakin. Kemudian, mereka dengan cepat berbalik dan lari. Mereka juga ingin mendapatkan sup surgawi dan kembali ke pengadilan kedua wanita ini. Ling Han tertawa keras, sementara Heavenly Phoenix Divine Maiden menggelengkan kepalanya. Suaminya ini kadang-kadang benar-benar seperti anak kecil, membuat orang lain benar-benar tidak bisa berkata-kata. Permaisuri, bagaimanapun, sama sekali tidak peduli. Selama Ling Han menyukainya, dia mendukung penuh. Namun, karena Ling Han telah membawa seluruh panci sup, banyak orang telah menyampaikan keluhan mereka kepada Fu Xiaoyun. Pada akhirnya, Fu Xiaoyun tidak punya pilihan selain memerintahkan agar panci lain dimasak. Bagaimanapun, perjamuan ini untuk tujuan merekrut anggota baru. Bagaimana mereka bisa mengharapkan kuda itu berlari dengan perut kosong? Ketika panci kedua sup surgawi diambil, banyak orang menunjukkan ekspresi bengkok, segera bertengkar. Itu semua telah ditipu oleh Ling Han, berpikir bahwa membawa sepanci sup surgawi akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kecantikan yang luar biasa seperti permaisuri. Demi permaisuri, mereka secara alami akan memberikan semuanya. Mereka semua adalah anak muda dan sangat pemarah. Tak lama kemudian, kemarahan mereka yang sebenarnya melonjak. Peng, peng, peng. Segera, itu menjadi kekacauan total. Para istri, lihat saja. Ling Han pertama-tama menarik kedua wanita itu ke satu sisi. Kemudian, dia menutupi wajahnya dan menyerbu ke dalam Battle Royale. Sesaat, dia telah keluar, tangannya memegang kendi tanah liat. Bagaimana jika bukan sup surgawi? Dia dan permaisuri sama-sama makan dengan mewah. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa memakannya lagi. Dia sudah berada di tahap puncak tingkat kejadian di tempat pertama, dan jika dia tidak bisa maju ke tingkat mundane yang putus, dia hanya bisa tanpa henti meningkatkan jumlah bintangnya. Pertempuran besar berlangsung untuk waktu yang sangat lama, dan Bei Xuanming lah yang ikut campur secara pribadi. Baru setelah itu masa ditekan. Tingkat raja pemutusan kedua secara alami luar biasa. Ekspresinya gelap, dan dia meneriakkan pertanyaan pada kerumunan. Untuk benar-benar berani memulai perkelahian geng di pesta besar Fu Clan, apakah mereka bosan hidup? Seseorang menemukan bahwa sup surgawi telah menghilang, dan segera berteriak, "Di mana supnya?" Ketika semua orang melihat ini, mereka semua mengerang putus asa. Mereka telah menjadi berantakan total, dan bukankah itu hanya demi panci sup surgawi itu? Sekarang, itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin mereka tidak berduka seperti ini? Ling Han meminum sup itu dengan gembira, dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Suamiku, sepertinya kemanapun kau pergi, tidak ada tempat yang bisa tetap damai, dan orang-orang pasti akan berakhir dalam kekacauan. Heavenly Phoenix Divine Maiden menilai. Ling Han berpikir sejenak, memang itu masalahnya. Tak satu pun dari alam misteri yang dimasuki yang biasa. Lihat saja, dia telah menemukan tubuh Raja Surgawi bahkan di kolam renang duniawi yang putus, dan juga memperoleh sumber air atau langit dan bumi dan teknik rahasia inti dari Raja Surgawi. Dan ketika dia pergi ke kota bulan gelap setelah dia memasuki alam surgawi, kuil leluhur Klanding terkoyak. Ketika dia pergi ke kota bulan hitam, klan Xiao akhirnya marah besar. Aneh, dia tidak pernah berpikir akan membuat masalah, tetapi kebetulan semuanya akan terjadi di sekitarnya. Dengan kepribadiannya, dia juga bukan orang yang mau menderita secara diam-diam, jadi masalah kecil perlahan-lahan akan tumbuh menjadi masalah besar. Di sisi lain, Bei Xuanming kembali menegur dengan beberapa kata tegas. Fu Xiaoyun melangkah keluar, dan berkata, selanjutnya, ada ujian kecil. Mereka yang berhasil lulus ujian dapat bergabung dengan klan Fu, dan klan Fu kami juga memiliki perjanjian dengan Return to Origin Palace untuk menominasikan kandidat yang menjanjikan untuk bergabung dengan kekuatan bintang 4 ini. Dia berhenti. Benar saja, dia melihat bahwa mata semua orang berbinar. Baru setelah itu dia melanjutkan, saya harap semua orang dapat menangkap kesempatan ini. Masa sangat bersemangat. Mengesampingkan kembali ke istana asal, hanya bisa memasuki klan Fu adalah kehormatan tertinggi.
Untuk pemutusan pertama, kekuatan bintang 3 akan serupa dengan bulan terang di langit, sesuatu yang sangat jauh sehingga tidak dapat dijangkau. Berani aku bertanya, Peri Fu, seperti apa tes ini? Chapter 1745. Ambil serangan saber dari saya. Nanti kita akan menuju ke hutan, dan apa yang harus dilakukan semua orang sebenarnya sangat sederhana. Dalam waktu 10 hari, lewati pegunungan, dan capai sisi lain, kata Fu Xiaoyun. Penjelasannya terdengar sangat sederhana, tetapi semua orang tampak serius. Jika begitu mudah untuk bergabung dengan klan Fu, apakah itu masih dianggap sebagai kekuatan bintang 3? Tetapi Fu Xiaoyun hanya mau mengatakan begitu banyak pada saat ini, dan mereka juga tidak bisa memaksanya untuk menjawab pertanyaan mereka. Mereka hanya bisa menyimpan keraguan di dalam hati mereka. Bagaimanapun, mereka akan tahu ketika mereka tiba di tujuan. Semua orang meninggalkan area istana dan menuju ke utara. Kekuatan regulasi di dunia kecil benar-benar terlalu lemah. Penghalang spasial sepertinya tidak ada. Hanya dalam beberapa langkah, mereka sudah melintasi banyak gunung dan sungai. Di depan mereka ada gunung setinggi 30,000 meter dan panjangnya puluhan ribu meter. Tapi bukankah gunung setinggi ini hanya masalah satu langkah untuk elit pemutusan hubungan kerja pertama? Semuanya, tolong ambil selembar kertas ini. Ketika Anda semua tiba di puncak nanti, Anda harus meminta seseorang di sana untuk memberi cap di kertas Anda, kata Fu Xiaoyun. Jika orang tersebut datang tanpa stempel, maka tidak bisa dianggap lulus ujian. Semua orang bertukar pandang. Mungkinkah kesulitannya terletak pada mendapatkan cap ini? Fu Xiaoyun melanjutkan, semua orang, jalur kultivasi itu kejam. Setiap orang pertama-tama harus mengambil tindakan mereka sendiri untuk menghindari kehilangan nyawa di tempat ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang akhirnya berubah. Sebenarnya ada kemungkinan kehilangan nyawa dalam ujian kecil ini. Mereka yang tidak mau mengambil resiko tidak harus ikut ujian. Tapi mereka yang mendaki gunung bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri, kata Fu Xiaoyun dengan tenang. Jika tidak ada pertanyaan lain, mari kita mulai. Hanya setelah sedikit ragu-ragu barulah banyak orang menyerang. Bukankah kehidupan seorang kultivator adalah tentang bertarung dengan langit dan bumi dan dengan orang lain? Jika mereka mengambil taruhan ini, ada kemungkinan mereka bisa bergabung dengan klan Fu. Maka, masa depan mereka akan cerah. Sebaliknya, jika mereka tetap dalam kekuatan bintang 1, lalu bagaimana jika mereka dapat hidup selama beberapa ratus miliar tahun? Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa selamat dari kesengsaraan abadi, dan masih akan terbunuh cepat atau lambat. Semua orang berlari keluar, sementara rekan-rekan yang dibawa oleh para elit tingkat duniawi yang memutus tetap tinggal. Ling Han menarik Heavenly Phoenix Divine Maiden ke Menara Hitam, dan kemudian perlahan-lahan naik gunung bersama permaisuri. Fu Xiaoyun berkata bahwa mereka hanya membutuhkan cap, dan kemudian menuju ke sisi lain gunung. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa mereka harus menempati beberapa posisi teratas. Dengan demikian, mereka berdua secara alami tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan. Ketika mereka telah mengambil beberapa langkah, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, karena penekanan atas kecepatan mereka luar biasa. Biasanya, ini disempurnakan berdasarkan dunia kecil, dan kekuatan regulation terlalu lemah di sini, jadi sangat tidak mungkin untuk mengikat Tiering Mundanetier. Tapi di gunung ini, sangat berbeda. Faktanya, kekuatan regulasi di sini bahkan lebih kuat daripada di alam surgawi, menyebabkan kecepatan mereka turun hingga 100 kali lebih cepat dari orang biasa, paling banyak. Bagi elit pesangon pertama, ini sangat lambat. Gravitasi yang sangat kuat, apalagi udaranya juga sangat lengket dan penuh dengan zat, seperti rawa yang semakin membatasi kecepatan, analisis Ling Han. Namun, jika dia menggunakan lightning flash, dia bisa mencapai ledakan dengan kecepatan tinggi. Permaisuri mengangguk, tetapi tidak takut sama sekali. Klan Fu telah menetapkan tes semacam ini untuk merekrut orang-orang berbakat, bukan untuk membunuh mereka. Dengan demikian, tes ini harus menjadi sesuatu yang dapat dilewati oleh pemutusan tanpa celah.
tetapi baik Ling Han dan Permaisuri telah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan dengan sukses melalui serangan ke langit dan bumi. Jadi pemutusan pertama mereka mampu menghancurkan bahkan pemutusan kedua. Jadi bukankah lulus ujian ini sesuatu yang sangat sederhana bagi mereka? Saat keduanya terus berjalan, mereka membahas seni kultivasi. Ling Han mengajarkan teknik rahasia Raja Surgawi Monster banyak kepada Permaisuri. Dia sangat berharap, jika setiap doppelganger dari Permaisuri dapat menghasilkan 10 monster pertempuran, maka ketika Permaisuri bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, dia bisa memanggil 9 doppelganger dan 100 monster pertempuran. Barisan ini sedikit menakutkan. Keduanya adalah keajaiban kultivasi. Meskipun teknik Raja Surgawi sangat sulit untuk dipahami dan dipahami, saat mereka berdiskusi, mereka masih memilih satu utas dari seluruh kekacauan ini, dan mendapatkan beberapa ide. Mereka berdua memiliki sedikit pemahaman, tetapi dibandingkan dengan teknik Raja Surgawi yang sebenarnya, ini hanyalah puncak gunung es. Berhenti, mereka baru saja berbicara ketika mereka melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka. Mengenakan pakaian ketat, dia tampak seperti seorang penjaga, memegang pedang di tangannya. Jika Anda ingin maju, Anda harus menerima serangan pedang dari saya. Ling Han bertanya, lalu bagaimana jika kita tidak bisa menerimanya? Maka semuanya akan tergantung pada takdir. Pria ini berhenti, dan melanjutkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan saya, dan tidak membunuh kalian berdua. Oh, tidak heran Fu Xiaoyun menambahkan kata nasihat. Jadi inilah yang terjadi di sini. Ling Han menyeringai, dan bertanya, bolehkah saya melakukan serangan? Pria itu berhenti, lalu tertawa keras, dan berkata, kamu adalah orang ketujuh yang menanyakan pertanyaan ini padaku. Lumayan, sangat cerdas. Kamu bisa mengambil ofensif, tapi jika kamu melakukan ofensif, pertahananmu akan sangat berkurang saat aku menyerang. Kemungkinan untuk bisa menerima serangan pedang ini dariku akan lebih kecil dari itu. Kamu adalah pemutusan kedua, kan? Ling Han tiba-tiba bertanya. Pria itu tidak merasa aneh bahwa dia dilihat secara menyeluruh, dan berkata, benar, saya adalah pesangon kedua. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan menggunakan kekuatan penuh saya, dan akan membatasi kekuatan saya ke tingkat pemutusan pertama. Selama Anda adalah pesangon biasa, Anda setidaknya akan dapat mundur dengan aman di bawah serangan pedang saya ini. Ling Han tersenyum, dan berkata, saya tidak khawatir, tapi sebaiknya Anda sedikit khawatir. Khawatir tentang apa? Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Permaisuri tiba-tiba bergerak, dan menembakkan telapak tangan ke pria itu. Boom! Matahari, bulan, dan bintang muncul di telapak tangannya, dengan banyak coretan dao besar muncul, dan kekuatan regulasi berdesir, seperti turunnya permaisuri tertinggi. Pria itu memucat karena terkejut. Secara naluriah, dia akan mengayunkan pedangnya untuk menangkis, tetapi sedikit keraguan segera muncul di ekspresinya. Dia takut jika serangan berbenturan dengan serangan, dia akan mati. Serangan ini sangat menghancurkan. Setelah ragu-ragu sesaat, dia menyerah pada gagasan untuk menangkis. Sebagai gantinya, dia memegang pedangnya di atas dadanya, dan mengaktifkannya sepenuhnya. Dia ingin memblokir serangan ini terlebih dahulu, dan kemudian memanfaatkan pembukaan itu untuk serangan balik. Peng! Serangan telapak tangan permaisuri mendarat di bilah pedang, dan cetakan telapak tangan yang jelas benar-benar muncul di bilahnya. Kekuatan yang tak tertahankan berguling, dan pria itu mundur terus-menerus. Wajahnya menjadi pucat, dan kemudian menjadi benar-benar bersih. Kemudian, dia mulai muntah darah seperti orang gila. Khawatir tentang ini. Ling Han akhirnya menyelesaikan kata-katanya. Meskipun pria itu adalah pemutusan kedua, dia hanya penjaga kecil dari klan Fu, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja tingkat dan kehebatan pertempuran permaisuri bisa memerintah bahkan dalam pemutusan kedua, dan hanya orang-orang seperti Bei Xuanming yang mungkin bisa menjadi tandingannya. Pria ini masih jauh dari itu. Dia dikalahkan dengan satu gerakan. Pria itu menatap permaisuri dengan mata penuh ketidakpercayaan.
siapa yang percaya bahwa pesangon pertama benar-benar mampu mengalahkan pesangon kedua dengan begitu mudah? Jika bukan karena fakta bahwa dia terlibat secara pribadi, dia akan menganggapnya sebagai lelucon yang tidak lucu sama sekali jika dia mendengarnya dari orang lain. Ling Han terkekeh dan berkata, "Giliranku sekarang, kan?" Pria itu dengan paksa berdiri kembali. Meskipun itu sudah benar-benar berantakan di dalam dadanya, dia menekan lukanya. Dia yakin bahwa dengan tingkat kultivasinya sebagai pemutusan kedua, dia mampu menyelesaikan tes untuk pemutusan pertama bahkan dengan luka parah. "Suamiku lebih kuat dariku." Permaisuri tiba-tiba angkat bicara. Kata-kata ini diucapkan dengan nada yang sangat datar. Sama sekali tidak ada niat untuk pamer. Dia hanya menyatakan fakta yang sangat biasa. Sementara itu, pria itu menggigil ketakutan. Dengan ding, pedang di tangannya jatuh ke lantai. Dia tidak ingin mati di usia yang begitu muda. Chapter 1746. Siapa yang diuji? Ling Han dan permaisuri dengan mudah lulus ujian pertama, dan kaki pria pengguna pedang itu masih gemetar di belakang mereka. Bagaimana bisa ada pasangan yang begitu aneh? Dia adalah pesangon kedua di sini, dan kakek pesangon kedua sebenarnya sangat takut oleh pesangon junior pertama sehingga dia menjatuhkan pedangnya. Ini adalah bukti betapa menakutkannya pasangan ini. Paling baik dia tidak pernah melihat mereka lagi. Ling Han dan permaisuri terus membahas teknik 10 binatang dari Raja Surgawi Binatang Banyak. Ling Han tidak mendapatkan teknik surgawi yang lengkap, tetapi tidak ada yang kurang dalam rahasia inti dari teknik tersebut, dan hanya bagian inti dari membentuk 10 monster pertempuran yang cukup baik bagi mereka untuk menganggapnya berharga. Siapa di antara mereka yang tidak mengembangkan teknik Raja Surgawi? Mereka berdua menyesap teh reinkarnasi saat mereka melanjutkan diskusi mereka, dan ketika mereka merasakan dorongan, mereka bahkan akan berdebat sedikit. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kecepatan apa mereka berjalan. Namun, setengah hari kemudian, mereka akhirnya sampai di area pengujian kedua. Ada banyak sekali orang yang berkumpul di sini, tetapi mereka sebenarnya tidak berkelahi, melainkan bermain catur. Permainan Go. Ling Han hanya mengamati papan, dan menemukan bahwa ini bukan Go biasa. Potongan hitam dan putih tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Semua memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Saat setiap gerakan dilakukan dan setiap bagian dikonsumsi, niat membunuh akan hilang. Mereka yang memiliki kemauan lemah bahkan akan hancur jika mereka menonton pertandingan ini. Satu sisi bentrokan itu adalah seorang pria muda, mungkin keajaiban pesangon pertama yang kali ini telah melampaui masa. Dan sisi lainnya adalah seorang penatua dengan jubah abu-abu panjang, wajah yang terakhir ditutupi keriput, dan rambutnya benar-benar putih. Tapi tetua ini adalah pemutusan kedua. Ling Han sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa alat dewa tata ruang ini hanya tempat tinggal sementara Fu Xiaoyun, tetapi dari kelihatannya sekarang, bukan itu masalahnya. Jika itu hanya tempat tinggal sementara, bagaimana mungkin ada alkemis tingkat surgawi dan setidaknya 2 elit pemisah kedua? Fu Xiaoyun mungkin sengaja membawanya bersamanya untuk memungkinkan dia dengan mudah merekrut orang-orang seperti mereka. Jika tidak, jika lain waktu, alat dewa tata ruang semacam ini pasti akan disimpan di Fu Clan Manor. Mengesampingkan semua yang lain, hanya pil awan angin dan api 9 yang telah disempurnakan Xiang Yan sudah cukup untuk membuat bahkan elit besar Immortal Pelestier ikut berkelahi demi itu. Tepat pada saat ini, pemuda yang sedang bermain itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya menjadi sangat tidak bersemangat. Namun dia masih bertanya kepada yang lebih tua, "Berapa lama saya mengelola?" 15 menit, kata sesepuh berjubah abu-abu dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali, kamu tidak lulus." Ling Han membuat beberapa pertanyaan, dan menemukan bahwa mereka diharuskan bermain melawan sesepuh ini. Jika mereka bisa bertahan selama 30 menit, mereka akan lulus ujian. Tetapi jika mereka tidak bisa, mereka hanya bisa kembali ke jalan semula. Siapa yang berikutnya? Penatua berjubah abu-abu itu mengamati kerumunan. Beberapa orang langsung menggelengkan kepala.
tidak ada aturan khusus yang mengatakan bahwa mereka pasti harus berjalan di jalur ini. Mereka bisa mengambil jalan lain ke atas gunung. Mereka hanya perlu mendapatkan cap dan mencapai sisi lain gunung. Tetua berjubah abu-abu tidak menghentikan mereka, tetapi seringai dingin melingkari bibirnya. Orang-orang ini secara alami tidak akan tahu bahwa jika mereka lulus setiap ujian, mereka tidak akan menghadapi bahaya yang fatal bahkan jika mereka gagal. Tetapi jika mereka dialihkan dari jalur utama, itu akan sangat berbahaya. Mengesampingkan pesangon pertama, bahkan pesangon kedua, pesangon ketiga, dan pesangon keempat mungkin bisa mati di sini. Dia tidak akan mengungkapkan kebenaran, dan hanya akan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Semakin banyak orang pergi. Mereka telah menyaksikan sejumlah besar orang bermain melawan yang lebih tua, dan mereka semua gagal bertahan selama 30 menit penuh dalam permainan. Memuntahkan darah dan menderita luka, kondisi mereka sangat serius. Ling Han menjatuhkan diri, dan berkata, "Paman, aku akan bermain game denganmu." Penatua berjubah abu-abu menyelipkan semua potongan di papan ke dalam kotak catur dengan jubahnya yang berkibar. Dia berkata, "Kamu akan mengambil hitam dan bergerak lebih dulu." Ling Han tidak dilindungi undang-undang. Dia mengambil sepotong hitam acak dan meletakkannya di papan tulis. Penatua secara alami hanya bisa menggunakan bidak putih dan dengan cepat melakukan gerakannya juga. Setelah beberapa kali, gerakan Ling Han masih sangat cepat, tetapi sesepuh itu menjadi semakin lambat. Ini bukan game Go biasa. Sebaliknya, papan catur mirip dengan medan perang, dan bidak catur adalah tentara, dan jenis perang yang berbeda sedang dilakukan di sini. Mereka bersaing dengan akal surgawi mereka, serta pemahaman mereka atas regulasi. Pesangon pertama tentu saja tidak cocok dengan pesangon kedua. Jadi, sesepuh memberi batas waktu 30 menit, dan siapapun yang bisa bertahan selama 30 menit penuh akan dianggap lulus ujian. Tapi Ling Han bukanlah pesangon pertama biasa. Dalam hal pemahaman peraturan, ia memiliki 2 senjata mematikan, 9 api langit dan sumber air Suanyin. Bagaimana mereka bisa menjadi sesuatu yang dapat dipertahankan oleh pemutusan kedua, dengan bidak catur sebagai medianya? 9 surga api dan sumber air Suanyin meluncurkan serangan yang menakutkan terhadap sesepuh berjubah abu-abu. Bagaimana dia bisa memblokir serangan ini? Tetua secara alami hanya bisa mundur terus-menerus, gerakannya benar-benar tidak teratur. Segera, bidak catur Ling Han memakan bidak-bidaknya satu demi satu. Bahkan tidak 15 menit telah berlalu, dan sesepuh hanya bisa meninggalkan permainan dan menyerah. Dia menatap Ling Han dengan kaget. Siapa yang diuji di sini? Sebagai penguji, ia justru kalah dari calon. Selain itu adalah kekalahan yang mengerikan dan menghancurkan. Dia tidak berani mempercayainya. "Kamu telah lulus," kata orang tua itu dengan sedih. Dia sangat bangga dengan keahliannya dalam catur, dan karena itu menggunakan metode ini sebagai ujian. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh begitu saja di sini. Ling Han berjalan terus, memegang tangan permaisuri. Tetua itu awalnya ingin menghentikannya. Ini tidak sesuai dengan aturan. Tetapi ketika dia mengingat bagaimana dia kalah di tangan Ling Han, bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk berbicara, dia baru saja mengangkat tangannya, lalu segera menurunkannya. Yang lain semua tidak yakin dan mengajukan keberatan mereka. "Jika kalian mampu mengalahkanku, kalian juga bisa membawa seseorang bersamamu. Anda bahkan dapat membawa beberapa orang," kata sesepuh berjubah abu-abu, segera mengesampingkan keberatan semua orang. Ling Han dan permaisuri masih perlahan dan santai mendaki gunung. Setengah hari kemudian, mereka sudah sangat dekat dengan puncak, dan ujian ketiga muncul di depan mereka. Masih ada sekelompok besar orang yang berkumpul di sini. Ketika mereka cukup dekat, mereka menemukan bahwa ujian ketiga ini bukanlah ujian kecakapan bertempur atau ujian pemahaman seseorang terhadap peraturan. Sebagai gantinya, Anda diberi selembar kertas. Segel yang tidak lengkap tertulis di atasnya, dan Anda harus melengkapi segel tersebut sebaik mungkin. Ini sangat sulit. Untuk sebagian besar pembudidaya, termasuk banyak tingkatan Raja Muda,
kemampuan pemahaman mereka tinggi dan kecakapan bertempur kuat, tetapi mereka semua telah mengikuti jejak pendahulu mereka dari awal hingga akhir. Jadi, sangat sulit untuk meminta mereka mengisi kekosongan untuk segel yang tidak lengkap. Ling Han melihat bahwa Ma Ying dan Song Ji terjebak di sini. Mereka berdua memeras otak mereka, tidak berani dengan gegabah mengembalikan selembar kertas di tangan mereka. Hanya ada satu kesempatan. Jika mereka terlalu salah, mereka akan kehilangan kesempatan untuk terus maju. Tentu saja, kamu juga bisa mengambil jalan terpisah, tapi itu akan sangat berbahaya jika kamu bisa mencapai puncak gunung bahkan seperti ini, maka klan Fu juga akan bersedia merekrutmu hanya demi kepentingan kecakapan bertempur dan semoga sukses. Ling Han dan Permaisuri berjalan, masing-masing mengambil selembar kertas juga. Ada segel tertulis di atasnya, dan ada beberapa poin penting yang dibiarkan kosong, dan mereka diharuskan mengisinya. Ada juga elit pesangon kedua yang duduk di sini, dan dia lebih dari cukup untuk menekan pesangon pertama seperti mereka. Anak nakal, teriakan marah terdengar, dan seorang tetua melompat, tatapan yang dia arahkan ke Ling Han dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah Grand Elder pesangon pertama dari klan Qi sekarang. Dia secara alami maju ke pesangon kedua. Sebelumnya, di Severing Mundane Pool, mereka ingin secara paksa merebut rakit kayu milik Ling Han, tetapi dua dari kelompok mereka malah dibunuh oleh tangan Ling Han. Ketika mereka memutuskan yang duniawi, junior ketiga dari klan Qi juga telah meninggal karena dia telah gagal, dan hanya dia yang berhasil melakukan serangan kedua, maju ke pemutusan kedua. Awalnya, perjamuan ini dimaksudkan untuk para elit pemutusan hubungan kerja pertama, tetapi belum disebutkan dengan jelas sebelumnya. Siapapun yang berhasil maju ke tingkat Mundane Severing di Pool Severing Mundane bisa datang. Dengan demikian, tetua Qi Clan memanfaatkan celah ini. Dia adalah pemutusan kedua, dan secara alami melewati dua tahap terakhir dengan mudah. Namun, tahap ketiga tidak terkait dengan kekuatan, yang membuatnya bingung. Sekarang setelah dia melihat Ling Han, matanya langsung memerah, niat membunuhnya berkobar. Chapter 1747. Tidak membumi. Ling Han menatapnya, tersenyum, dan bertanya, benarkah? Elit Qi Clan gemetar karena amarah. Kamu telah membunuh dua klan kami, dan kamu benar-benar berani bertanya siapa aku? Dia dengan kasar membalas, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sampai saat ini. Dia kemudian membuat langkah yang kurang ajar. Tidak ada aturan di sini yang menyatakan bahwa pertempuran dilarang, dan dalam pertempuran pemutusan kedua melawan pemutusan pertama, ini adalah dominasi absolut. Elit klan Fu yang mengawasi di sini awalnya ingin ikut campur, tetapi setelah beberapa pemikiran, bagian belakang yang baru saja dia angkat tenggelam kembali. Aturan akan menjadi aturan. Ling Han terkekeh dan berkata, kakek tua, kamu ingin mengambil rakit kayu saya dengan paksa hanya karena tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, dan dengan demikian menyebabkan kematian anggota klan Anda sendiri. Alih-alih merefleksikan tindakan Anda sendiri, Anda menyalahkan orang lain. Tidakkah menurutmu itu memalukan bagimu? Mati. Ketika elit klan Qi pindah, dia sedikit berhati-hati. Dia secara alami takut membuat marah klan Fu. Itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi klan Qi belaka. Namun, ketika dia melihat bahwa elit yang menjadi pengawas di sini tidak berniat untuk menghentikannya, kebenciannya yang kuat tiba-tiba muncul. Boom! Kecepatan langkahnya langsung meningkat 10 kali lipat, dan itu turun ke Ling Han. Mereka yang berdiri di pinggir lapangan semuanya melompat ke samping, takut mereka akan terseret ke dalam masalah ini. Ini adalah elit pesangon kedua. Ling Han mengangkat tangannya dan menurunkannya, dengan tegas menamparkan elit Qi Clan itu. Dia telah menggunakan begitu banyak tenaga sehingga yang terakhir berputar beberapa kali di tempat. Ketika mereka melihat ini, semua orang hampir ternganga dengan mulut terbuka lebar. Apakah pandangan mereka kabur? Itu adalah Ling Han yang merupakan pesangon kedua, dan elit Qi Clan hanya pesangon pertama? Atau elit klan Qi yang menamparkan Ling Han? Tetapi mereka melihat lebih dekat,
dan hasil akhirnya tidak berubah sedikit pun. Elit Qi Clan baru saja memantapkan pijakannya, pipi kirinya sangat bengkak, dan matanya dipenuhi dengan bintang-bintang kecil ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah ditampar oleh seorang junior pesangon pertama. Bagaimana ini mungkin? Ketika mereka berada di Severing Mundane Pool, dia benar-benar mendominasi Ling Han, memaksa Ling Han tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan menyedihkan. Dan meskipun yang terakhir telah maju ke Severing Mundane sekarang, dia juga telah berhasil maju ke pemutusan kedua. Jadi dia masih harus mendominasi dia. Dia tidak berani mempercayai ini, dia tidak bisa. Kamu belum bangun, Pa. Ling Han memberikan tamparan lain, yang mendarat di pipi lain dari elit Qi Clan, menyebabkan dia berputar lagi. Mengesampingkan fakta bahwa elit Qi Clan baru saja maju ke pemutusan kedua, bahkan jika dia telah mencapai tahap puncak dari pemutusan kedua, berhadapan dengan Ling Han, dia masih akan mudah ditekan. Semua orang benar-benar tercengang oleh pemandangan itu, berpikir bahwa apa yang dikatakan para tetua tentang bagaimana pesangon kedua benar-benar akan menghancurkan pesangon pertama adalah kebohongan. Melihat pemandangan ini adalah tamparan keras tepat di wajah mereka. Saya akan membunuhmu, elit Qi Clan meraung keras. Boom, dia menyalakan kekuatan hidupnya. Cahaya keemasan yang tak terbatas melonjak keluar dari dalam tubuhnya, berubah menjadi beberapa bilah emas. Seolah-olah dia telah menjadi landak. Dia menerkam Ling Han. Pedang emas melesat ke depan, kekuatannya langsung mendekati tahap puncak dari pemutusan kedua. Menyalakan kekuatan hidup adalah tindakan mempertaruhkan nyawa. Jika kekuatan hidup rusak, maka tidak hanya tingkat kultivasi seseorang tidak memiliki harapan untuk maju lebih jauh, kekuatan bertarungnya juga akan turun drastis. Meskipun para Grand Elder tingkat duniawi yang memutuskan tidak akan mati karena ini, bagaimana mereka bisa selamat dari kesengsaraan abadi di masa depan? Namun, kekuatan hidup masih bisa dipulihkan melalui penggunaan obat surgawi. Elit Qi Clan hanya memiliki satu pikiran dalam pikiran sekarang, dan itu adalah membunuh Ling Han. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Penampilan Ling Han menjadi seram. Sebelumnya, klan Qi telah berusaha merebut rakit kayunya darinya di Severing Mundane Pool. Meskipun dia telah membunuh dua dari mereka, dia masih terpaksa melarikan diri pada akhirnya. Dia belum mencari kakek tua ini untuk mendapatkan akuntansi, dan yang terakhir telah menyerahkan dirinya langsung ke depan pintunya. Siapa yang akan dia bunuh jika bukan dia? Ling Han mengusap telapak tangannya ke satu sisi, dan menebas seperti sebilah pedang. Elit Qi Clan segera diiris menjadi dua oleh kilatan pedang Qi. Darah menyembur keluar, dan rohnya juga tidak luput. Itu telah diiris dengan paksa menjadi dua. Namun, vitalitas elit pesangon kedua benar-benar ulet. Dua bagian dari miniatur manusia yang telah diambil oleh roh masih ingin bergabung kembali menjadi satu. Sayangnya, Ling Han telah menggunakan peraturan 9 langit api dan sumber air Suanyin dalam serangan ini. Semangat yang telah diiris menjadi dua sebenarnya ingin selamat dari serangan itu, sama sekali tidak mungkin. Kedua bagian dari roh itu berjuang untuk sementara waktu, tetapi hanya bisa dihancurkan. Vitalitas dan energi kehidupan yang sangat besar kembali ke langit dan bumi, tetapi karena ini adalah ruang tertutup, tiba-tiba menyebabkan tanaman di sekitarnya tumbuh seperti orang gila. Semua orang menatap Ling Han dengan bodoh seolah-olah mereka sedang menonton monster. Bahkan elit klan Fu itu tampak sembelit karena bahkan dalam kekuatan bintang 3 seperti klan Fu, elit tingkat duniawi yang putus juga tidak akan mudah mati. Elit tingkat surgawi sangat sulit untuk dibunuh. Tapi tepat di depannya, elit pesangon kedua telah dibantai seperti babi, menyebabkan dia menggigil juga. Harus diketahui bahwa dia juga hanya pemutusan kedua. Pemuda ini jelas hanya dalam pemutusan hubungan kerja pertama. Bagaimana mungkin dia bisa begitu kuat? Ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia berdiri dan berkata, "Tuan, Anda bisa lewat." Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak menerima keajaiban seperti itu dengan rasa hormat yang mutlak? Ling Han dengan mahir mencari alat dewa tata ruang dari tubuh elit klan Qi. Kemudian, dia mengangguk ke arah elit klan Fu dan pergi bersama permaisuri. Kali ini, bahkan tidak ada keberatan. Apakah mereka ingin mati? Mulut Song Ji dan Ma Ying bergerak-gerak.
mereka berdua mengira bahwa mereka adalah keajaiban. Tetapi ketika mereka melihat Ling Han bergerak, mereka tiba-tiba menyadari betapa jauhnya mereka dari tingkat raja yang sebenarnya. Setelah tahap ini, tidak ada orang lain yang menghalangi jalan. Ling Han dan permaisuri tiba di puncak. Ada orang berpakaian putih di sini. Dia masih sangat muda dan duduk dengan posisi bersila di tanah. Ada sebuah meja di depannya, di atasnya ada sebuah kin. Dia saat ini memetik senar dengan ringan, menghasilkan suara denting surgawi. Tolong dengarkan lagu Dispersing Celestial Cloud dari saya, orang berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. Kuncinya berwarna hitam tinta, setiap helai rambutnya sedikit berkilauan. Sebelum lagunya berakhir, Anda bisa mengambil perangko di atas meja dan meletakkan perangko. Jika tidak, silakan kembali dari mana Anda datang. Jadi ada ujian keempat, karena seseorang ingin memberi kita pertunjukan, mari kita dengarkan, kata Ling Han kepada permaisuri. Permaisuri mengangguk, dan dengan ringan bersandar ke pelukan Ling Han. Pemuda berjubah putih itu mengertakkan gigi di tempat kejadian. Untuk benar-benar bertindak begitu mesra di depannya, apakah mereka menindas seorang bujangan yang kesepian seperti dia? Dia menenangkan hatinya, dan tangannya tiba-tiba bergerak. Suara kin segera terdengar. Itu tak terlukiskan merdu, menyebabkan seseorang secara tidak sadar terpesona oleh musiknya. Pemuda itu sangat bangga. Sebenarnya, tidak ada ujian keempat. Dia hanya datang ke sini untuk duduk di sini secara spontan. Dia ingin melihat apakah yang disebut tingkatan raja akan mampu bertahan dari lagunya tentang Dispersing Celestial Cloud. Sejauh ini, hanya 2 orang yang baru saja lulus ujiannya, dan itu karena dia telah melepaskan mereka dengan mudah pada menit terakhir. Jika tidak ada 1 orang pun yang akan lewat. Tapi dia baru saja memetik beberapa pukulan ketika dia langsung terlihat kaget. Itu karena mata Ling Han dan permaisuri jelas. Tidak ada yang terpesona oleh melodi lagu tersebut. Kekuatan kemauan yang sangat kuat. Ling Han tersenyum dan berkata, lagu itu mulia dan menyendiri. Anda tidak sedang membumi. Lihat saja aku. Dia mengeluarkan beberapa mangkuk dan menjungkalnya di tanah. Kemudian, dengan masing-masing tangan memegang sumpit, dia mulai memukulnya terus-menerus. Tidak ada keteraturan dalam gerakannya sama sekali, dan mereka sangat kacau, namun seperti nada setan menembus otak dan tulangnya. Pemuda berjubah putih itu sebenarnya terpengaruh secara tidak sadar. Bunyi lagunya segera berubah, sama sekali tidak selaras dengan campur tangan Ling Han. Chapter 1748. Fu Gaoyun. Pemuda berjubah putih itu buru-buru bergerak untuk menarik kembali lagunya. Jika diketahui orang lain bahwa dia, Fu Gaoyun, benar-benar memainkan bunga teratai yang turun, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk melihat orang lain di masa depan? Namun, meskipun permainan Ling Han benar-benar rusak, ritmenya dipenuhi dengan kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain, dan Fu Gaoyun tidak dapat menarik lagu itu kembali ke jalur aslinya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Weng, weng, weng. Dang, dang, dang. Pada awalnya, suara kin masih meronta-ronta, tetapi segera berbunyi, dan dipimpin oleh lagu Ling Han untuk memainkan lagu Descending Lotus Flowers. Peng! Fu Gaoyun menghancurkan kinnya dengan amarahnya. Dia tidak bisa mengendalikan tangannya sama sekali. Jika dia terus bermain, dia akan menjadi gila. Ling Han tertawa, dan bertanya, jadi apa yang dipertimbangkan sekarang? Dia tidak tahu musik, tetapi semangatnya kuat, dan kompetisi musik sebenarnya adalah pertandingan roh. Orang yang lebih kuat bisa mempengaruhi yang lain, dan jelas bahwa Fu Gaoyun bukan tandingannya. Bahkan jika yang terakhir sudah menjadi elit pesangon kedua. Fu Gaoyun menggertakkan giginya, dan berseru, aku tidak peduli lagi, aku ingin mengalahkanmu dulu. Dia tidak tahan lagi. Dia, keajaiban paling luar biasa dari klan Fu,
sebenarnya telah memainkan setengah lagu Descending Lotus Flowers. Di masa depan, dia benar-benar tidak punya wajah untuk melihat orang lain. Dia dengan bangga menyatakan, jika kamu bisa memblokir 3 gerakan dariku, aku akan menganggapmu hebat. Hong, dia hanya menunjuk 1 jari, tapi gerakan kecil ini menyebabkan cuaca berubah tiba-tiba. Itu jelas hanya 1 jari, namun itu dibungkus dengan banyak pita cahaya keemasan, seolah-olah itu telah menjadi alat surgawi kelas tertinggi di dunia ini, dan bergerak untuk menekan Ling Han. Ling Han juga menunjuk 1 jari, dan dengan tersenyum bertanya, apa yang begitu sulit tentang itu? Weng, rasa dingin yang tak terlukiskan menyebar keluar. Jadi bagaimana jika dia adalah pesangon kedua? Dia masih akan mati beku. Jari emas yang ditembak Fu Gaoyun segera membeku di es, dan hancur dengan dampak kekerasan yang disebabkan oleh kekuatan Ling Han yang menabraknya. Namun jari Ling Han ini tampaknya tidak melemah sedikitpun, dan masih terus menyerang Fu Gaoyun. Fu Gaoyun tampak heran. Dia adalah pesangon kedua. Bocah ini terlalu luar biasa. Fu Gaoyun mengeluarkan teriakan perang, dan melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan goyangan tangannya, 2 pedang panjang muncul di genggamannya, dan dia menebas ke arah Ling Han. Ling Han tidak bersenjata. Kekuatan fisiknya saat ini sebanding dengan logam dewa semu bintang 2. Bahkan pemutusan ketiga akan sulit melukainya, dan dia cukup kuat untuk melawan pemutusan kedua yang menggunakan alat Pseudo Celestial. Pedang di tangan Fu Gaoyun memang Pseudo Celestial Tools dan memiliki level bintang 2. Ketajaman, kekokohan, dan kekuatan mereka luar biasa. Bahkan elit pesangon kedua akan merasa sulit untuk menghindari terbelah menjadi 2 jika dia terkena senjata ini. Tapi menghadapi Ling Han, ini masih belum cukup untuk mengatasinya. Keduanya bertarung sengit, dan untuk saat ini, sebenarnya sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Fu Gaoyun tertegun. Dia telah membentuk 10.000 bintang di Eternal River Tier, dan maju ke Severing Mundane Tier atas dasar ini. Selain itu, dia telah mencapai pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Dia seharusnya tidak terkalahkan di level kultivasi ini. Tapi seorang pria yang baru saja maju ke pesangon pertama sebenarnya mampu menghadapinya secara langsung? Mendesis. Lalu jika orang ini telah mencapai tahap puncak dari pemutusan hubungan kerja pertama, bukankah dia dapat dengan mudah menekannya? Fu Gaoyun saat ini berada di tahap akhir dari pemutusan hubungan kerja kedua. Dengan 1 langkah lagi, dia akan mencapai tahap puncak dari pemutusan kedua. Jadi bagaimana itu bisa menjadi celah seluas bagi Ling Han yang harus maju dari tahap awal pemutusan pertama ke tahap puncak? Orang aneh macam apa ini? Kamu adalah tier mundane yang memisahkan yang melanda langit dan bumi. Dia segera menyadari. Kalau tidak, pasti tidak akan ada orang yang kekuatan bertarungnya begitu aneh di dunia ini. Ling Han terkekeh, dan bertanya, apakah ketiganya sudah pindah? Fu Gaoyun berhenti, dan berkata, lupakan, Anda benar-benar orang aneh. Saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun bahwa saya bisa menang. Meskipun dia berbicara tentang tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun akan kemenangan, dia masih sangat percaya diri. Itu karena tidak bisa menang bukan berarti dia tidak bisa membunuhnya. Ada beberapa teknik rahasia yang akan melukai diri sendiri jika digunakan, tetapi Anda akan mampu melenyapkan musuh dengan 1 serangan. Ini hanyalah ujian. Dia secara alami tidak perlu menggunakan gerakan mematikan seperti itu. Apalagi sebenarnya hanya ada 3 tahap. Dia hanya datang ke sini untuk pamer dan mondar-mandir karena dia bosan. Ayo pergi dan minum. Fu Gaoyun berjalan mendekat dan melingkarkan lengan di bahu Ling Han. Tampak sangat penuh kasih sayang. Ini membuat permaisuri tidak senang, dan dia segera mengirimkan serangan telapak tangan. Fu Gaoyun berseru kaget, dan bertukar pukulan dengan permaisuri dalam jarak dekat. Keduanya mengirimkan serangan telapak tangan dan bertukar tangan sementara tubuh mereka tetap diam. Mereka telah bertukar beberapa ribu gerakan dalam waktu singkat yang hanya beberapa tarikan napas.
Permaisuri sedikit dirugikan, tetapi itu tidak seperti dia benar-benar tertandingi. Mata Fu Gaoyun melotot. Permaisuri pasti juga merupakan tingkat duniawi yang memisahkan yang telah melanda langit dan bumi. Jika tidak, bagaimana pesangon pertama cocok dengan pesangon kedua? Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa dia hanya di tahap awal dari pemutusan pertama, kekuatan bertarungnya pasti tidak akan kalah dengan dia jika dia telah mencapai tahap akhir dari pemutusan pertama, yang berarti bahwa dia hanya tingkat kecil lebih rendah darinya. Dia hampir menangis. Bayangkan saja, dia, Fu Gaoyun, adalah keajaiban luar biasa dari klan Fu. Meskipun dia tidak terlalu terkenal, itu karena klan Fu melindunginya. Fu Gaoyun sangat bangga pada dirinya sendiri. Selain tidak dapat maju ke tingkat duniawi yang memisahkan dengan menyerang langit dan bumi, jalur kultivasinya dapat dianggap sempurna. Tapi sekarang, dia telah menerima pukulan berat bagi harga dirinya. Dua makhluk aneh yang telah melanda langit dan bumi telah muncul secara berurutan. Di depan dua orang ini, bagaimana dia bisa memiliki wajah yang menyebut dirinya ajaib? Nama saya Fu Gaoyun. Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Fu Gaoyun tampak sangat riang, dan tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki oleh tuan muda dari klan bangsawan. Ling Han, ini istriku, Luan Xing. Ling Han memperkenalkan. Fu Gaoyun mengangguk, tapi tidak berani merangkul bahu Ling Han lagi. Dia berkata, Saudara Ling, ayo. Saya terkesan dengan kehebatan pertempuran Anda. Namun, saya harus memperbaiki selera musik Anda yang buruk. Dia masih merenung tentang masalah ini. Bagaimana orang ini bisa menyalahgunakan musik seperti ini? Setiap orang memiliki hobi masing-masing dan hobi Fu Gaoyun adalah bermain qin dan xiao. Apa yang paling tidak tahan dilihatnya adalah seorang idiot dalam aspek musik. Karena itu, ketika dia memutuskan untuk berteman dengan Ling Han, dia juga bertekad untuk meningkatkan standar bermain musik Ling Han. Ling Han terkekeh. Selain kultivasi dan seni bela diri, satu-satunya minatnya yang lain adalah alkimia. Dia sama sekali tidak tertarik pada musik. Jadi, mari kita lihat siapa yang menyesatkan siapa yang tersesat. Selama Fu Gaoyun tidak pergi dan bermain-main dengan Ling Han, permaisuri juga tidak akan bergerak. Mereka bertiga menuruni gunung, dan Ling Han menarik Heavenly Phoenix Divine Maiden keluar dari menara hitam. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia harus mengenalkannya pada Fu Gaoyun. Fu Gaoyun memanggil Ling Han saudara di permukaan, namun memanggil Heavenly Phoenix Divine Maiden sebagai adik ipar. Niatnya untuk menganggap dirinya sebagai kakak laki-laki sangat jelas. Yi, saudaraku, kenapa kamu ikut dengan mereka? Fu Xiaoyun telah tiba di sisi lain kaki gunung untuk menerima orang-orang yang telah berhasil lulus ujian, dan ketika dia melihat Fu Gaoyun berjalan bersama Ling Han dan kelompoknya, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dalam kesannya, kakaknya ini sangat bangga, dan tidak ada yang menarik perhatiannya. Namun sekarang, dia benar-benar mengobrol dengan Ling Han. Ini terlalu dibesar-besarkan. Fu Gaoyun tersenyum, dan berkata, ini adalah saudara dekat saya, aku secara alami harus menemaninya. Kakak dekat, sudah berapa lama Anda saling kenal? Dan kamu sudah bersaudara dekat? Bei Xuanming sedang menonton dari pinggir lapangan, dan dia tanpa sadar menunjukkan sedikit kecemburuan. Itu karena dia pernah dengan sengaja menjilat calon saudara iparnya ini untuk memenangkan hatinya, tetapi yang terakhir bahkan tidak meliriknya. Tidak apa-apa jika dia hanya bangga, tetapi dia benar-benar berkenan untuk berhubungan baik dengan orang biasa rendahan semacam ini. Bukankah ini tamparan yang disengaja tepat di wajah saya? Ling Han, aku ingin bertarung denganmu sekali lagi. Tepat pada saat ini, Xiao Zheng memanggil dengan keras. Chapter 1749. Bei Xuanming mengeluarkan tantangan. Di tempat ini, hanya dua orang yang lewat untuk saat ini. Xiao Zheng dan Chang Sun Liang. Chang Sun Liang hanya mengangguk pada Ling Han, dan tidak mendekat untuk menyambutnya. Tidak perlu terburu-buru. Mata Xiao Zheng menyemburkan api. Sebelumnya,
Dia telah dipukuli seperti karung tinju dan ditendang seperti bola oleh Ling Han dan permaisuri. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidup ini. Sebelum menerobos, dia yakin tidak mungkin dia bisa menandingi Ling Han dan permaisuri. Tetapi itu adalah cerita yang berbeda sekarang setelah dia maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Ini adalah perombakan kartu dalam hal kekuatan. Dia telah mencapai pemutusan hubungan kerja yang sempurna. Jadi, bahkan jika Ling Han juga mencapai pemutusan yang sempurna, kekuatan bertarungnya tidak mungkin jauh lebih tinggi darinya. Kemudian, pengalaman bertarungnya yang melimpah dan berbagai teknik rahasia akan menjadi sangat efektif. Dia akan membalas dendam. Kamu pikir kamu siapa? Fu Gaoyun tiba-tiba angkat bicara. Tanpa tanda sebelumnya, dia bergerak dan melemparkan pukulan ke Xiao Zheng. Meskipun Xiao Zheng tertangkap basah, sebagai elit pesangon pertama, serta tingkat raja dari generasi sekarang, kecepatan reaksinya secara alami tidak akan lambat. Dia segera menembak, dan dengan cepat melompat mundur. Namun, pemutusan kedua akan sepenuhnya mendominasi pemutusan pertama, dan ini adalah fakta yang tidak pernah salah selama berabad-abad kecuali ketika seseorang menghadapi level orang aneh seperti Ling Han dan permaisuri. Bagaimana mungkin Xiao Zheng bisa melarikan diri sepenuhnya? Kekuatan yang ditembakkan Fu Gaoyun membentuk kepalan tangan yang mendarat di Xiao Zheng, dan ini masih karena yang terakhir berhasil mengelak tepat pada waktunya, dan dengan demikian lolos dari pukulan langsung. Sebaliknya, itu hanya menggoresnya. Meski begitu, Xiao Zheng tetap dikirim terbang oleh kepolisian. Dia sudah mulai muntah darah seperti orang gila bahkan saat dia masih di udara. Fu Xiaoyun dan yang lainnya bingung, kenapa Fu Gaoyun pindah begitu tiba-tiba. Xiao Zheng mendarat, dan hanya mendapatkan kembali pijakannya setelah tersandung beberapa langkah. Sambil mengertakkan gigi, dia bertanya, "Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Fu menyerang saya? Apakah kamu tidak ingin berdebat dengan saudara Ling?" Fu Gaoyun bertanya dengan jijik. "Kalau begitu, berdebat denganku juga sama." Mata Xiao Zheng menyemburkan api dari amarahnya yang luar biasa, dan kecemburuan yang tak tertandingi memenuhi hatinya. Jadi Ling Han berteman baik dengan Tuan Muda dari klan Fu. Lihat saja, dia telah dengan jelas mengeluarkan tantangannya terhadap Ling Han, namun Fu Gaoyunlah yang langsung menyela. Seberapa baik hubungan mereka, Fu Xiaoyun dan yang lainnya juga berpikiran sama, dan juga merasa sangat penasaran, terutama dalam kasus Fu Xiaoyun. Dia tahu betul betapa bangganya kakak laki-lakinya ini, dan sangat sulit bagi siapapun untuk menjadi teman baiknya. Hoho. Fu Gaoyun menggelengkan kepalanya. "Apakah kalian semua mengira aku pindah hanya karena aku memanggilnya saudara Ling? Itu benar. Jika ada yang ingin menantang saudaraku, aku tentu akan menerimanya atas namanya. Namun, bahkan jika aku tidak melakukannya, sampah semacam ini juga tidak akan cocok untuk saudaraku Ling." Dia berhenti, dan mengamati ekspresi setiap orang sebelum akhirnya berkata, "Baru saja, saudara Ling berhasil melawanku dengan syarat yang sama." "Apa?" Fu Xiaoyun, Bei Xuanming, Xiao Zheng, dan bahkan Chang Sun Liang menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan di sini. Harus diketahui bahwa kamu adalah pemutusan kedua di sini. Tingkat raja seperti mereka sudah cukup luar biasa, tetapi mereka hanya bisa tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Bahkan jika mereka telah berkultivasi ke tahap puncak dari pesangon pertama, mereka hanya bisa menahan imbang lawan di tahap awal dari pesangon kedua. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Memiliki pesangon tambahan berarti dunia yang berbeda dalam hal kecakapan pertempuran. Dan Fu Gaoyun bukan hanya pesangon kedua, tapi juga salah satu yang berada di tahap akhir dari pesangon kedua, dan juga tingkat raja di pesangon kedua. Secara teori, bahkan raja tingkat pada tahap puncak dari pemutusan kedua hanya bisa menekannya. Tapi sekarang, seorang pria yang baru saja maju ke pesangon pertama benar-benar berhasil melawan Fu Gaoyun sampai imbang. Bukankah itu lelucon besar? Aku tidak percaya itu. Xiao Zheng segera berteriak, sedikit putus asa. Jika kata-kata ini benar, ini berarti mustahil baginya untuk membalas dendam, setidaknya di level Severing Mundanetier. Dia hanya bisa mengantisipasi perombakan kartu lain dalam hal kekuatan setelah menerobos ke tingkat jiwa pembagi.
tetapi mengesampingkan fakta apakah mereka akan dapat mencapai ketinggian seperti ini atau tidak. Bahkan jika mereka bisa, berapa tahun lagi itu akan terjadi? Bahkan jika dia memiliki bakat tingkat raja, itu setidaknya membutuhkan 10 miliar tahun. Fu Gaoyun hanya mengejek, bahkan tidak repot-repot membantahnya. Apakah dia membutuhkan persetujuan untuk sampah semacam ini? Aku juga tidak percaya, Bei Xuanming menyatakan dengan muram. Jika Ling Han berhasil melawan Fu Gaoyun sampai imbang, bukankah itu berarti bahwa kekuatan mantan lebih unggul darinya? Dia tidak bisa menerima itu. Jika dia setuju dengan kata-kata ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Ling Han lagi. Jadi bagaimana jika kamu tidak mempercayainya? Fu Gaoyun bertanya dengan jijik. Meskipun kekuatan klan Fu memang lebih rendah dari Sekte Bulan, mereka berdua adalah kekuatan bintang 3, dan tidak ada yang perlu takut pada yang lain. Apalagi, siapa yang tahu seberapa jauh kedua kekuatan itu satu sama lain? Setidaknya ada 10 kekuatan bintang 3 di antara mereka. Bahkan jika Lunar Sect ingin memulai perang, bagaimana mereka bisa melewati begitu banyak kekuatan yang berbeda? Mereka hanya bisa bertempur sepanjang jalan, tetapi jika mereka melakukan itu, maka ketika pasukan mereka akhirnya tiba, Sekte Bulan juga tidak akan ditinggalkan dengan banyak elit. Bei Xuanming secara alami mengetahui fakta ini juga. Karena itu, dia tidak menjadi marah, dan hanya tersenyum tipis, dan bertanya, Ling Han, apakah kamu berani bertempur denganku? Ling Han tertawa, dan berkata, aku telah menunggu kata-kata ini darimu. Kau tahu, aku sangat ingin menghancurkan wajah sialanmu itu sejak lama. Ya, saudara Ling, kamu juga punya perasaan seperti itu. Fu Gaoyun segera bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Saya juga sangat ingin meronta-ronta wajahnya, tetapi tidak pantas bagi saya untuk melakukannya mengingat identitas saya. Saya hanya perlu mendelegasikan misi ini kepada Anda. Ini bukan masalah besar. Ling Han mengangguk. Kalian berdua, Bei Xuanming mengertakkan giginya, niat membunuhnya berkobar. Mereka benar-benar berani meremehkannya. Dia adalah putra suci dari Sekte Bulan, tingkat raja yang tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana mungkin kekuatan tingkat raja membiarkan penghinaan dilemparkan padanya? Jika kamu tidak yakin, aku akan mengalahkanmu hingga menyerah. Ling Han mengambil satu langkah ke depan, dan mengibaskan jubahnya, terlihat sangat santai. Hanya karena kata-katamu, kata Bei Xuanming sinis. Dia belum selesai berbicara, tetapi niat membunuh di matanya sudah berkobar seperti api. Ling Han berbalik dan bertanya pada Fu Gaoyun, Kakak Fu, tidak apa-apa bagiku untuk membunuhnya, kan? Fu Gaoyun segera bergidik, dan bahkan ekspresinya berubah menjadi sedikit abu-abu. Dia buru-buru berseru, jelas tidak, soalnya, bahkan dia tidak dalam posisi yang tepat untuk mengalahkan Bei Xuanming. Itu karena dia akan menindasnya dengan kekuatan superiornya, dan Lunar Sect pasti akan terbang ke dalam amukan yang menggelegar. Dan jika putra suci mereka mati di sini, masalah itu akan menjadi masalah besar. Sekte Lunar akan memiliki alasan yang tepat untuk mengirim pasukan mereka, dan sangat tidak mungkin pasukan lain di sepanjang jalan akan menghalangi jalan mereka. Menghadapi Sekte Bulan yang berada di peringkat 3 teratas di antara kekuatan bintang 3 dalam hal kekuatan tanpa perisai ini, klan Fu benar-benar akan berada dalam masalah besar. Kenapa tidak? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dengan keberanianmu, saudara Fu, apakah kamu takut pada Sekte Bulan belaka? Aku, sialan, kamu tidak bisa meniduriku seperti ini. Ekspresi Fu Gaoyun dipenuhi dengan kebencian. Dia telah menemukan bahwa Ling Han bukan hanya seorang idiot dalam hal musik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuat siapapun menjadi gila. Aku akan memanggilmu bos, oke? Sudahkah? 2 dari kamu berkata, cukup. Bei Xuanming praktis menyemburkan kata demi kata, api menyembur dari tatapannya. Apakah mereka memperlakukannya seperti udara? Kamu tidak bergerak selama ini. Jadi kami mengobrol sebentar untuk menghabiskan waktu. Ling Han menyeringai. Ayolah, untuk apa kau berdiri? Lakukan gerakanmu agar kita bisa cepat menyelesaikan pertarungan dan pulang. Sungguh arogansi gila. Bei Xuanming pindah. Boom,
dia dipenuhi dengan amarah, jadi langkah pertamanya sangat kuat. Cahaya dingin melesat dari matanya, membentuk dua pedang es yang dengan kejam menusuk Ling Han. Chapter 1750. Berikan pertimbangan pada saudaraku Ling. Ling Han menghirup udara dan meniup ke depan. Bola api yang berapi-api menari-nari. Peraturan Dao besar sebenarnya berbentuk rantai yang berderak keras. Ling Han tidak bisa menahan senyum puas. Kekuatan 9 surga api telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sebagai salah satu sumber api langit dan bumi, kekuatan-kekuatan hidupnya secara alami sangat kuat. Di bawah nyala api yang ganas, kedua pedang es itu segera meleleh dan menjadi uap. Peraturan yang tertanam di dalamnya juga benar-benar hancur, dan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ekspresi Bei Xuanming menjadi suram dalam sekejap. Pada awalnya, dia hanya dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas, dan mengira bahwa Ling Han dan Fu Gaoyun sengaja mengolok-oloknya, tetapi dia tahu apakah lawannya adalah seorang elit selama dia bergerak. Ling Han sangat kuat, bukan hanya dia, Fu Xiaoyun, Xiao Zheng, dan Chang Sun Liang sama-sama tercengang. Hanya permaisuri surgawi Phoenix, dan Fu Gaoyun yang tampak seperti ini benar-benar seperti yang mereka harapkan. Memutuskan hal biasa melalui metode alternatif. Bei Xuanming langsung menebak. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melampaui celah level kecil dan pertempuran? Pria ini benar-benar mencapai ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh putra suci dan putri suci dari sekte utama sejati. Menyerang langit dan bumi, mata Bei Xuanming merah karena iri. Dia juga telah mencoba maju ke Severing Mundane Tier dengan menyerang langit dan bumi. Tetapi dia hanya menyerang sekali, dan dia tidak berani melanjutkan lebih jauh. Kalau tidak, pasti hidupnya yang akan terputus. Awalnya, dia mengira ini adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Di antara gaya bintang 3, atau bahkan gaya bintang 4, ini tidak mungkin terlihat, tapi kenyataannya adalah tamparan keras di wajahnya. Seorang pria yang hanya berupa sepotong sampah di matanya benar-benar telah mencapai ketinggian yang dia impikan. Dia tidak berani mempercayai ini, dan juga tidak mau. Sementara itu, mata indah Fu Xiaoyun berbinar. Memutuskan mundane dengan metode alternatif, jadi seseorang benar-benar bisa mengelolanya. Memutuskan mundane melalui metode alternatif, Xiao Zheng dan Chang Sun Liang bergumam pelan. Dibatasi oleh level mereka, mereka masih tidak menyadari bahwa seseorang dapat maju ke tingkat duniawi yang memisahkan dengan menyerang langit dan bumi. Kakak, kenapa kamu tidak menikah dengan saudara Ling saja? Fu Gaoyun memainkan peran sebagai mak comblang. Soalnya, bakat alami saudaraku adalah siapa yang tahu berapa kali lebih baik daripada pria tercela itu, dan di masa depan, dia pasti bisa mengalahkan berbagai keajaiban. Jika Anda kehilangan pria sebaik ini, Anda pasti akan menangis di masa depan. Dia tidak merendahkan suaranya ketika dia mengucapkan kata-kata ini, jadi Bei Xuanming bisa mendengar setiap kata dengan sangat jelas. Ekspresi Bei Xuanming sangat gelap sehingga hampir menetes. Bagaimana Anda bisa merendahkannya tepat di depan wajahnya seperti ini? Dia benar-benar marah sekarang. Dia menarik tangan ke tengah dahinya, dan benar-benar mengeluarkan pedang pendek berwarna perak yang panjangnya hanya 3 inci darinya. Pedang ini sepertinya terbentuk dari es. Saat itu ditarik, suhu di sekitar mereka turun drastis. Fu Gaoyun dan permaisuri tampak tidak terganggu, tetapi yang lainnya gemetar hebat. Fu Gaoyun dan permaisuri melepaskan aura mereka, masing-masing membela Fu Xiaoyun dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, tetapi Xiao Zheng dan Chang Sun Liang tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka, jadi mereka hanya bisa mundur jauh. Namun, mereka langsung terlihat kaget karena mereka melihat bahwa permaisuri sebenarnya mampu menahan kekuatan Pseudo Celestial Tool itu. Dia juga telah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan dengan menyerang langit dan bumi. Fu Gaoyun menjelaskan kepada saudara perempuannya. Mulut kecil Fu Xiaoyun segera berubah menjadi "Oh", dan Bei Xuanming hampir tersandung. Sebenarnya ada 2 keajaiban seperti itu. Chang Sun Liang dan Xiao Zheng tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu arti sebenarnya dari maju ke tingkat duniawi yang putus dengan menyerang langit dan bumi.
tetapi ada satu fakta yang dapat dikonfirmasi. Jika seseorang maju ke tingkat duniawi yang memisahkan dengan cara ini, kekuatan kecakapan bertarungnya akan menjadi mencengangkan. Misalnya, Ling Han saat ini mampu bertarung secara seimbang dengan Bei Xuanming karena dia telah berhasil menyerang langit dan bumi. Bei Xuanming menepis semua pikirannya yang lain, dan fokus pada pedang kecil di tangannya. Ini adalah Ichi Cloud Sword, alat Sudo Celestial Bintang 2. Jika dia benar-benar bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya, itu bisa mencapai tingkat pemutusan ketiga atau bahkan pemutusan keempat. Karena dia adalah putra suci dari Sekte Bulan, dia layak untuk alat surgawi semu semacam ini. Dengan level kultivasi Bei Xuanming saat ini, dia pasti tidak akan dapat sepenuhnya memaksakan kekuatan pedang awan Ichi ini, tetapi tidak akan sulit baginya untuk mencapai tahap puncak dari pemutusan kedua. Ling Han memang sangat kuat. Kamu bisa menandingi aku, seseorang di tahap awal pemutusan kedua, tapi bagaimana mungkin kamu bisa menentang bahkan tahap puncak dari pemutusan kedua? Dia tidak akan percaya itu. Saat Ichi Cloud Sword muncul, seluruh langit dan bumi akan disegel dalam es. Bei Xuanming berseru. Pedang pendek itu naik ke udara, tapi dengan cepat ukurannya menjadi lebih besar, dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya 300 meter. Kekuatan es sangat kuat, dan berbagai pola muncul. Guratannya bersinar. Ling Han menghela napas. Dia tidak berhasil meningkatkan pedang iblis-iblis ke level alat surgawi semu, dan pedang kayu yang patah itu selamanya membeku di level alat dewa level 20. Jadi tidak ada senjata yang benar-benar bisa dia gunakan sekarang. Tidak dapat membantu. Siapa yang memintanya untuk memiliki fisik yang kuat? Kebutuhan senjata sebenarnya tidak terlalu kuat. Dia menyambut serangan masuk dengan pukulannya sendiri. Kekuatan regulasi sumber air Xuanyin yang disalurkan, melawan es dengan es. Peng, pedang dan tinju bentrok, dan lapisan es terbentuk di kedua pedang dan tinju pada saat bersamaan, dan menyebar ke kedua lengan mereka. Ling Han tidak takut, dan membiarkan es terbentuk sesuai keinginannya, tetapi Bei Xuanming memucat karena terkejut. Dengan goyangan yang kuat, dia buru-buru menarik pedangnya dan mundur. Dia berulang kali memacu kekuatan pedang. Pa. Es di bilah pedang itu hancur dan jatuh ke tanah. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia menjadi pucat karena terkejut. Itu karena Ling Han juga dengan mudah mengguncang lengannya, dan kemudian baik-baik saja setelah itu. Ini adalah Sudo Celestial Tool yang dia pegang, dan itulah mengapa dia bisa menjadi kuat. Kamu hanya tubuh yang terdiri dari darah dan daging, jadi bagaimana mungkin kamu bisa begitu aneh? Aku akan menghajarmu sekarang. Ling Han bergegas ke depan, meluncurkan serangan yang kuat. Bei Xuanming mengendalikan pedang besar untuk menyambut serangannya secara mental, sementara kedua tangannya mengepal, dan mulai menggunakan satu teknik surgawi demi satu. Putra suci dari Sekte Lunar secara alami telah memahami sejumlah besar teknik rahasia. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya tidak efektif melawan Ling Han. Jika dia ingin melawan Ling Han, dia setidaknya harus mencapai ketinggian Fu Gaoyun. Saat ini, level kultivasi Bei Xuanming jauh lebih lemah, jadi tentu saja dia hanya bisa bertahan. Ling Han dengan agresif menekannya, dan Bei Xuanming bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan lagi. Dia hanya bisa bertahan dalam posisi yang benar-benar pasif, dan memotong angka yang menyedihkan. Xiao Zheng, Zhang Xunliang, dan Fu Xiaoyun semuanya tercengang karena terkejut. Adegan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka bayangkan. Memutus mundane dengan metode alternatif dapat benar-benar meningkatkan kekuatan ke level ini. Peng, Ling Han merobek pertahanan Bei Xuanming dengan satu pukulan, dan mulai mengalahkan orang ini. Orang ini berulang kali ingin membunuhnya. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak menyadarinya? Jika mereka berdua bertempur sendirian, Ling Han pasti tidak akan menahan. Tetapi jika dia membunuh Bei Xuanming di sini, itu akan menyebabkan klan Fu memikul tanggung jawab juga. Ling Han mengira Fu Gaoyun cukup disukai, jadi dia memutuskan untuk memberinya wajah. Namun meski begitu, Bei Xuanming masih dengan sangat cepat menghantam kepala babi. Kakak, apa kau yakin tidak akan mempertimbangkannya kembali? Fu Gaoyun menyikut adiknya,
Pipi Fu Xiaoyun berkedut. Bei Xuanming adalah tingkat raja, tetapi di depan Ling Han, dia praktis tidak mampu melawan. Ini benar-benar menyebabkan rahangnya jatuh. Meskipun dia tahu bahwa ini bukan karena Bei Xuanming lemah, melainkan karena fakta bahwa Ling Han terlalu kuat, itu masih menjadi duri di hatinya, meninggalkan adegan Bei Xuanming ini dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Ling Han telah meronta-ronta dia sampai sepenuh hati, dia akhirnya menarik tinjunya. Bei Xuanming sebenarnya tidak mengalami luka berat. Dia bangkit kembali, ekspresinya pucat. Dia benar-benar tidak lagi memiliki wajah untuk menunjukkan dirinya. Siu, pada saat inilah sosok melesat ke depan dan tiba. Itu adalah sesepuh berambut putih. Yi, kamu di sini. Bocah itu tidak lain adalah Xiang Yan. Dan saat dia melihat Ling Han, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bersambung ke chapter 1751. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.